Jadi mau gimana pun, mau pura-pura, mau baik, nggak apa-apa ya kan? Sebentar dulu kawan. Ada manusia ini kan banyak motifnya. Ada yang tulus hatinya Iya, memberitakan nggak apa-apa, firman nggak Tuhan. masalahnya nggak Ada apa-apa kan? Dengan cara yang pura-pura pun nggak apa-apa kan? Nih, apa dengan cara begini. apapun. Tapi kan dengar dulu Hizra. Tapi kan tidak disarankan sebarkanlah Injil dengan maksud motif palsu, nggak begitu juga. Karena kita tidak bisa menghempang manusia dari motifnya masing-masing. Dia punya bebas mengendalikan apa tujuannya. Mau dia motif perpuluhan, motif ini. Tetapi Tuhanlah nantinya. Sebentar. Mengenai motifnya itu, dia akan berhadapan dengan Tuhannya. Iya, tapi kan nggak apa-apa. Kalau nggak ada, Iya, kalau nggak ada larangan kan berarti nggak Jadi- apa-apa. Mau dia pakai jadi- pura-pura pun nggak apa-apa, pakai tipu-tipu nggak apa-apa. Memberitakan Sekarang- Kristus dengan kepura-puraan nggak apa-apa kan? Sekarang begini, sekarang kalau ditanya, apa sih upahmu? Upah dari pemberitaan Injil itu ada nggak? Ada. Kok Di malah jadi ending- bicarain upah? Sebentar dulu, Hizra. Di endingnya, nanti kita ini bicara upah. Upah di... Jangan di ke upah dulu, caranya dulu. Ini kita lagi Masalah. bahas caranya, kok langsung ke upah? Oke. Mengenai cara, Sebenarnya tidak ada Paulus menyarankan dengan maksud palsu, nggak ada disuruh sebarkanlah Injil dengan maksud palsu. Perintah nggak ada. untuk menyebarkan dengan palsu memang tidak ada, tapi Hijrah. kebolehan dengan kepalsuan itu ada. Buktinya Gini, apa? gini, Itu Hizra. tidak Dengan terhindari, pura-pura Hijrah. boleh. Tidak Kita terhindari. nggak bisa Kamu menghindari ngerti motif nggak? orang, suka-suka dia Tidak mau motif terhindari. koin, Iya, mau tapi motif kan nggak ini. masalah, nggak masalah. Iya, tapi jadi kan maksudmu Ya berdosa. maksudnya tidak terhindari ya sudah, jadi begitu. Ya udah, nggak Kita apa-apa. terima. kan di sini kita Harus hanya kita perlu terima kejujuran tapi berdasarkan hasilnya data. Kristus diberitakan. Apa begitu aja nggak adalah ngerti sih? adalah si lugat Kayak gini adalah loh. si lugat si Don King. Aku masuk ke ternyata Tuhan tahu motifku ngomong apa. Follower pun atau dengan Injil di Paulus itu tetap ya udah nama Yesus tetap kan begitunya maksud ayat. TL ya, terjemahan tekstual, tafsirkan ya. Saya menafsirkan ya. Kita nggak usah ngomongin masalah luga atau follower atau apa, enggak ya. Baca tanpa menafsirkan. Terjemahan lama ini jelas banget. Biar dengan sebagaimanapun, baik dengan pura-pura, baik dengan sungguh, maka Kristus itu dimasyurkan juga. Maka sukacitalah aku akan hal itu, bahkan senantiasalah aku akan bersukacita. Di Jadi sini maksudmu jelas. jadi maksudmu nangis-nangis dia hanya karena orang motif palsu. Biarin aja. Nggak mungkin jungkir balik si Paulus saja karena motif palsu. Karena suka-suka orang mau motifnya jadi apa. Iya memang Tapi Paulus memang suka-suka orang. Jadi orang itu Sebenarnya ini nggak di sini perlu lagi mau pura-pura dipersoalkan. boleh. Sudah jelas. Kamu Betul, kenapa saya soalin terus? Gini loh Bu Udah, Evita, jelas gimana ya lah. Bu Evita ya? Kau itu aja. Bisa nggak saya Maksa selesai? kali kau harus. Enggak, saya nggak maksa. Enggak, kamu Saya nggak aneh. maksa. Itu udah Justru jelas. di sini Kenapa saya maksakan toleransi terus? banget gitu loh. Saya toleransi di sini. Terserah Jangan kalian. prinsipal. Karena memang secara Kesimpulan data, sesuai dengan enggak jangan nangis kehendakmu. dong. Enggak, bukan sesuai kehendak saya tidak menyimpulkan. Sekarang gini, Di sini tanya justru dulu saya kok, Sarah. toleransi. Yang Secara sekarang- data Terlalu kalian memang mencari-cari, boleh Hijrah. pura-pura, memang Kamu tuh kalian boleh terlalu pura-pura. mencari-cari, padahal sudah jelas itu. Kalau Enggak mereka nyari, mau ini begitu, ketemu kok. Enggak usah nyari, udah Enggak, ketemu. begini. Saya enggak nyari, udah ketemu. iya itu juga. Kalau Baik dengan pura-pura juga boleh gitu kan. Tetap yang penting Ya Kristus dimasyurkan. tidak bisa terhindari, ya sudah gitu. Tapi tetap aja Kristus bisa diketahui dengan cara Gurunda itu. hadir ya, Gurunda ya. Karena ini kalau untuk ini saya nggak perlu berdebat lagi karena saya nggak mau debat dengan Bible Anda. Ini Bible Anda sudah jelas mengatakan itu. Oke, saya sapa dulu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara Kristen. Mudah-mudahan kita semua sehat, dilancarkan urusan kita yang baik. Amin. Lanjut. Ya, Dilanjutkan. silakan Gurunda. Jadi Temanya memang apa ini, secara Dek? data. Ini tadi belum ada tema sih, cuma tadi pembahasannya tentang Kristen itu berdusta gitu. Paulus berdusta, Gurunda. Ya, Nggak perlu terlalu ke situ. Betul. Kalau saya sebagai orang yang hidup di zaman sekarang ini, kalau menggunakan
menggunakan kitab yang dianggap suci oleh saudara Kristen dan Al-Quran oleh umat Islam. Digali Al-Quran itu akan sampai kepada kesimpulan ketika datang seorang nabi di tengah Bani Israel, maka penyesat-penyesat akan senantiasa mengiringi beliau. Nabi Musa, Daud, Salomo, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Harta warisan yang kemudian diberikan oleh para nabi ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu yang diwariskan kepada mereka. Ada hal menarik ketika berbicara mengenai Nabi Isa di dalam Al-Quran, dan itu terbingkai juga di dalam kitabnya saudara Kristen, bahwasanya adanya penyesat. Nah, ini sederhana sebenarnya kalau saudara Kristen itu mau jujur menggunakan akal sehat mendudukkan perkara ini. Kenapa? Cuma Sabar dulu, saya belum selesai, nanti ditanggapi. Kenapa saya katakan demikian? Kisi-kisi materinya sederhana. Ketika Yesus di tengah Bani Israel sebagai guru tampil, Yesus tidak ada Paulus di situ. Tidak ada Lukas, tidak ada Markus, tidak ada penulis Matius, dan tidak ada penulis Yohanes. Mereka adalah orang baru yang kemudian menulis sebuah pemberitaan di mana isinya membahas tentang kajian-kajian yang Yesus sampaikan kepada umatnya. Namun antara Yesus dan buku-buku ini itu tidak ada satu pengajaran. Maksudnya Yesus tidak mengenal buku itu, tidak memberikan validasi, tetapi buku itu oleh penulisnya menceritakan apa yang terjadi terhadap Yesus dan muridnya. Nah, selanjutnya dalam catatan penulis, di situ penulis menceritakan bahwa Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, bukan Kristen. Kristen ini kelompok baru nanti, yang menurut hemat saya, kelompok baru yang disesatkan inilah Kristen, disesatkan oleh Kristus. Nah, selanjutnya, ini saya nanti minta tanggapan oleh saudara Kristen. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku, dan datanglah Kristus, mereka akan menyesat. Andai orang-orang Yahudi yang masih hidup sampai sekarang, yang dulu pernah mendapat pesan dari gurunya Yesus, kemudian datang otoritas gereja, apa itu pendeta, apakah itu pastor atau misionaris, datang kepada mereka. Pertanyaannya, kelompok Kristen ini, apakah orang Yahudi masukkan ke dalam golongan yang disesatkan dan menyesatkan? Karena yang dianggap penyesat oleh Yesus, banyak orang yang memakai nama Yesus, yang menggunakan predikat pengikut Kristus. Itu jelas itu. Jadi kalau ada hari ini saudara Kristen bisa menunjukkan bahwasanya ada kelompok di luar daripada Kristen yang membawa-bawa nama Yesus Kristus, maka bisa jadi bukan Kristen sebagai terdakwa. Tapi sayangnya nggak ada. Orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu hanya Kristen. Sekira sederhana, tapi kalau dipahami dengan akal, kita akan sampai kepada poinnya. Silakan. Begini ya, contohnya memang ada aliran Kristen yang pengertiannya sesat. Contohnya Luga. Kalau bagi saya Luga itu sesat ya. Karena apa? Roh Kudus itu wanita begitu, itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, tapi tidak semuanya ada juga yang benar gitu. Ya ada aja, orang seperti itu ada aja, dimanapun ada. Mereka menafsirkannya dengan salah, itu ada aja, bukan yang nggak ada. Nah, kaum itulah yang dimaksud Paulus, tapi tidak semua Kristen seperti itu. Paham? Iya, jadi gini. Kata Yesus kepada Yahudi, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan.
akan banyak orang datang memakai namaku. Orang Kristen melalui lisan Paulus yang memakai nama Yesus itu membatalkan segala hukum Tuhan. Orang Kristen melalui lisan Paulus mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia, menjadi serupa dengan manusia, lalu menjadi hamba, lalu menjadi taat bahkan sampai dibunuh oleh manusia di atas tiang salib melalui lisan Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan kajian-kajian seperti itu sampai dia kemudian torehkan dalam suratnya? Saya langsung bisa Sabar, jawab. belum selesai, belum sampai kepada pertanyaan saya. Tentu dari sosok yang memakai nama Yesus Kristus. Jadi ada sosok yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Habis itu Paulus sebagai nabi mengajarkan kepada orang lain, aku kedatangan Yesus Kristus loh. Habis itu Paulus ini mengajarkan ke banyak orang. Nah, murid-muridnya harus waspada kepada orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus. Di luar murid Yesus yang menggunakan nama Yesus Kristus itu siapa? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Silakan. Cuma kamu mau menyalahkan Paulus kan? Tapi Tinggal dijawab apa aja. yang Yesus katakan, apa yang Yesus katakan bahwa benar Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk menebus nyawanya bagi semua orang. Jadi di situ saja Yesus mengakui dia datang untuk menebus manusia. Dan ajaran Paulus sama dengan ajaran Yesus mengenai penebusan, tapi ajaran Muhammad terbalik karena yang mati di salib adalah yang diserupakan. Berarti Muhammad menyangkal penebusan Yesus dan memenuhi, menggenapi 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 itu mengenai nabi palsu. Dan kamu Zuma termasuk guru palsu ya. Nabi palsu dan guru palsu ya, Muhammad dan Zuma akan dibinasakan. Karena apa? Karena menyangkal penguasa yang menebus mereka. Kamu paham Zuma? Kamu ini termasuk guru palsu dalam Alkitab. Kalau Muhammad nabi palsu, kamu sudah jelas? Oke, saya tidak peduli dengan Ya. karangan-karangan. Kamu mau Sabar masuk- dulu, gantian kita, Kamu gantian. lihat 2 Petrus Jangan emosi 2. dulu, jangan emosi, gantian kita. Saya nggak peduli, saya tidak peduli. Surat kabar ente mengatakan sekalipun namaku tegas ditulis Zuma nabi palsu, Nabi Muhammad nabi palsu, saya tidak peduli. Kan ini adalah siapa orang banyak di luar Yahudi yang kemana-mana memakai nama Yesus Kristus. Tuhan jadi bayi pakai modal nama Kristus dijual. Tuhan dibunuh manusia pakai modal nama Yesus Kristus. Tuhan kemudian membatalkan hukumnya sendiri pakai nama Yesus Kristus. Tuhan membatalkan perjanjian kekalnya dengan Bani Israel pakai nama Yesus Kristus. Tuhan yang melarang kemudian membunuh orang benar ternyata membolehkan membunuh orang benar demi orang-orang berdosa juga dengan memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang memblokade kemudian kedudukan Tuhan sebagai Tuhan yang ahad, yang bukan manusia menjadi manusia, yang ahad menjadi 3? Itu siapa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Siapa di antara keempat golongan ini? Jawab dengan jujur. Ya, silakan Mbak Vita. Gantian ya, gantian. Ya, kan saya sudah bilang kalau Paulus itu ya, Paulus itu ajarannya sama dengan Yesus.
dan juga di dalam mengenai penebusan, dan juga Paulus mengetahui standar moral Elohim. Ada itu di PT saya, ada, maksudnya ada di profil saya sudah tulis mengenai apa yang Paulus ajarkan. Jadi Paulus tuh mengerti ya standar moral Elohim, seperti apa yang dilarang, apa yang harus dilakukan, seperti harus jujur, harus tidak boleh berbuat cabul, zina, homoseks, banci, dan penyembahan berhala. Itu semua Paulus yang beritahu. Jadi kami tahu kalau Paulus itu tak mengetahui apa artinya hidup kudus. Tapi apa yang diajarkan Muhammad? Muhammad malah hidup dari menjara. Kemudian juga ia memerintahkan poligami kalau bisa adil. Nah, berarti kan perbuatan hidung-hidung belang itu disahkan dengan perintah. Kawinilah 1, 2, 3, 4, atau kalau kamu tidak bisa adil, kawinilah satu saja. Itu perintah loh. Nah, itu kan hidung belang bergembira karena perbuatannya itu disahkan dengan perintah itu. Jadi kesimpulannya, orang yang mau percaya kitab yang perintah seperti itu ada golongan hidung belang, ya kan? Sudah Kak Evita. Agak ramai Kak Evita. Ya, saya sudah mau ya. belak-belakan ya, saklek terus terang, supaya kalian tuh kan kalau nggak disaklekin, kalian itu malah banyak pelintat-pelintut. Saya nggak mau ada pelintat-pelintut. Saya mau jelas aja, langsung clear. Ya sudah ya, Kak Evita agak noise. Ya silakan Gerunda gantian. Saya tidak peduli. EGP dengan kebutaanmu terhadap Islam. EGP, nabiku Nabi Muhammad tidak pernah membawa nama Yesus Kristus. EGP, Islam menyebar, bukan menjajakan nama Yesus Kristus. Gak peduli tuduhanmu yang membabi buta itu. Meski tingkat penyakit AIDS itu betul-betul valid informasinya, dianut oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama seperti Anda. Rumah-rumah ibadah yang di dalamnya dinikahkan manusia sejenis laki sama laki perempuan, itu di agama Anda. EGP dengan tuduhanmu yang membabi buta itu. Penyakit AIDS itu dari ente, dari agama ente. Saya tidak peduli itu. Yang saya sekarang tanya, orang banyak yang keliling dunia memakai nama Yesus Kristus, kemana-mana Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Di luar Bani Israel itu siapa? Mereka adalah kelompok penyesat. EGP dengan tuduhanmu yang membabi buta itu. Kau mengatakan orang lain kemudian buka hijab, tapi kau nggak pakai cempa. Percuma. Ini yang kita bahas sekarang. Siapa penyesat? Siapa anak-anak setan itu? Siapa anak-anak setan? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nabi Muhammad tidak memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Menggantikan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dengan memakai nama Yesus. Itu siapa? Menggantikan Tuhan yang satu menjadi tiga. Itu siapa? Menggantikan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia menjadi manusia. Itu siapa? Menggantikan Tuhan tak serupa dengan apapun menjadi Tuhan keluar dari kubur. Itu siapa? Menggantikan sunat menjadi tidak sunat. Itu siapa? Babi haram menjadi tidak haram. Itu siapa? Hari Sabtu menjadi hari Minggu. Itu siapa? Tunjuk, perkara selesai. Saat yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Hindu, Buddha, atau penjajah Belanda masuk ke Indonesia bawa nama itu. Jawab dengan jujur, jangan gengsi. Silakan. Paulus tidak pernah menyesatkan, dia malah mengorbankan banyak hidupnya di susah ya. Pakai data kayak Evita. Oh iya, tapi ada sih. Nanti saya tulis di VT saya deh bagaimana Paulus menderita, karena sekarang nih saya juga nggak bisa lama-lama. Cuman karena
masih ada kesempatan, ya udah saya jawab ya. Jadi nanti di VT saya akan beritahu di mana ayatnya bahwa Paulus itu menderita untuk menyebarkan Injil. Begini, Paulus itu ya, kenapa kita bisa yakin itu dari tulisan-tulisannya itu kelihatan benar. Kalau Paulus itu mengetahui benar apa itu standar moral. Dan saya merasa heran kalau Paulus itu diserang ya, hanya karena memang hukum baru itu berbeda dengan hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum baru itu tidak membuat ritual-ritual. Misalnya kalau hari Sabat kamu nggak boleh memetik bulir padi, nggak boleh kerja apa-apa. Nah, kalau di hukum baru, itulah sebabnya kenapa Yesus disebut Tuhan hari Sabat, karena Yesus yang merupakan penguasa, yang menentukan apa yang harus dilakukan pada hari Sabat. Jadi bagi Yesus menolong orang, misalnya boleh dilakukan pada hari Sabat. Sedang pada hukum Taurat tidak boleh, mereka tidak boleh bekerja apa-apa gitu pada hukum Taurat. Jadi banyak yang di hukum Taurat yang saya sebenarnya tidak begitu familiar ya. Itu sebenarnya tidak perlu dilakukan gitu loh. Yang terlalu detail-detail, tapi kayak guru-guru imam-imam Farisi dan ahli-ahli Taurat terlalu melebih-lebihkan dan memperhatikan detail orang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi itu sebenarnya bukannya dosa gitu loh. Bukannya dosa, dan mereka bergaya dengan jubah-jubah dan mengkritik orang, nggak boleh ngelakuin ini, kamu nih nggak cuci tangan sebelum makan, kamu memetik bulir padi. Dia tuh suka mencari-cari gitu loh ya. Itu maksudnya. Jadi hukum baru ini yang dibawa Paulus ya, meniadakan hal itu bukan berasal dari Paulus, tapi berasal juga dari kejadian antara Yesus dan murid-muridnya ketika berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi. Mereka tuh pernah menghadapi gitu. Jadi terus ada orang mau melempari batu ketika seorang wanita berzina. Kata Yesus, siapa yang tidak pernah berdosa haruslah pertama yang melempari batu. Jadi di sini kalau ketahuan berzina itu orang tidak boleh menghakimi sendiri, maksudnya begitu ya. Sudah ya. Seperti dulu. Ya, sudah. Silakan Uruna, walaupun jawabannya tidak nyambung dengan soal. Oke, saya mau bertanya untuk membuktikan bahwa kalian itu adalah penyesat. Di Kristen kalau ada orang yang kemudian ketahuan berzina, apa yang Kristen lakukan terhadap orang tersebut? Jawab. Ya, di sini mungkin menyerahkan orang tersebut. Ya, karena saya belum pernah tahu kejadian Kok mungkin? itu. Saya tidak pernah tahu. Kok mungkin kalau Kristen ketahuan berzina, apa yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap pelaku tersebut sesuai dengan ajaran Bible? Dihadapkan Mana dalilnya? ke orang yang Tadi berwenang. katanya dimaafkan. Saya tidak pernah bilang dimaafkan. Terus tujuannya Itu kan- tadi Anda menunjukkan wanita yang berzina itu tidak diapa-apa Yesus, maksudnya berzina aja, nggak usah ada hukumnya gitu, hukum kasih. Maksudnya hal itu harus diserahkan ke yang berwenang, jangan mereka Yesus menghakimi tidak menyerahkan sendiri. kok. Yesus tidak menyerahkan kok. Dia kan sebagai yang berwenang, jadi dia yang memutuskan. Nah, apa keputusan Yesus? Ya, Ya Dende. coba dibaca. Coba Ya dibaca cobalah. ayat itu. Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, silakan lempari lebih duluan. Terus apa yang Yesus katakan kepada wanita itu? Ya, pergilah Ada ayatnya? dan bertobatlah. Ya, nah itu Begitu yang aja. Yesus, penanganan Begitu aja Yesus kalau di seperti Kristen. itu. Begitu aja kalau di Kristen, kalau ada pesina, pantasan banyak pesina di kalian. Pantas saja. Dan satu hal nih, tak kasih kalau Anda dari tadi memuji. Kenapa di Amerika itu ada Bible khusus untuk gay? Karena ajaran Paulus.
Di mana Bukan, Paulus bukan. melegalkan itu? Saya Dengarkan. sangat- Dengarkan. Saya sangat- Saya kasih data. Saya kasih data. Ya. Punya, karena kau hidup di tengah-tengah umat Islam. Dengarkan baik-baik. Galatia 3, nomor 26 sampai nomor 28, nomor 29. Apa kata Paulus di sana? Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa, anak-anak Theos, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani, tidak ada hamba atau orang mereka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Apa itu maksudnya? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Theos, janji dewa. Jelas kalau ada yang nyamar-nyamar keturunan Abraham, keturunan Yakub, tapi bukan dari keturunan Abraham, keturunan Yakub, maka dia adalah jemaat setan. Wahyu 3 nomor 9. Kembali kepada tema saya. Siapa orang banyak yang berpalsu-palsu ria, bermulut manis, memakai nama Yesus, duduk di tempat kudus, tetapi mereka adalah penyesat. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus untuk dia jual kemana-mana untuk melegalkan ajaran nenek moyang mereka penyembah dewa-dewa, itu siapa? Hindu, Buddha, Islam, atau Aliteng? Jujur, nggak usah kemana-mana ente. Kalau nggak tahan mundur, suruh naik ke sini ini pendetanya. terakhir ya. Soalnya saya juga udah mau selesai kan. Jadi begini, Paulus tidak akan melegalkan seperti yang orang kawin sejenis, itu bukan dari Paulus. Itu dari keinginan mereka sendiri, dari gereja yang memang memiliki paham salah. Itu bukan salah Paulus. Paulus sama sekali tidak pernah mengajarkan seperti itu. Maka itu saya melihat Paulus dan perjuangannya, itu Paulus patut dijadikan istilahnya pantas diacungi jempol usahanya untuk menyebarkan Injil, sampai terus menulis banyak surat di Perjanjian Baru. Paulus adalah rasul yang baik dan dikasihi orang Kristen. Dia adalah seorang pejuang yang untuk menyebarkan Injil. Dia juga tahu hidup kudus dan mengalami banyak penderitaan, siksaan untuk menyebarkan Injil dan menghadapi orang-orang di sidang-sidang yang didatanginya seperti Galatia dan Korintus dan yang lain-lain. Jadi Paulus itu adalah rasul yang dikasihi orang Kristen karena dia itu tidak seperti Muhammad yang tukang kawin kemudian perintah poligami kalau bisa adil. Itu pokoknya Rasul Paulus, saya akan bela dia. Akan bela dia, siapapun yang bilang dia itu penyesat lah atau beginilah. Saya tahu benar dari tulisan-tulisan Paulus itu dia adalah rasul yang dikasihi orang Kristen. Oke, sudah cukup? Oke, saya kasih legalitas dari Paulus bahwa boleh kemudian menikah dengan batu, pohon, monyet, kambing, binatang apapun, apalagi kalau hanya sejenis saja. Kita kasih dalil di dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Tadi udah jelas Ya, ya, apa bahwa bunyinya? tidak. Oke, segala sesuatu diperbolehkan. Titik. Segala sesuatu apa? Segala Dalam sesuatu. hal apa? Segala sesuatu. Terus Segala sesuatu. selanjutnya? Ya, selanjutnya. Segala sesuatu diperbolehkan. Betul. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya, menguntungkan orang lain. Jangan lagi kamu mau diperbudak dengan aturan-aturan. Galatia 5 nomor 1. Sekarang kita ini adalah Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Galatia 2 nomor 16. Tidak ada orang yang dibenarkan karena hukum Torah. Hukum Torah itu nggak boleh. Hukum Torah itu sampah. Itu perintahnya Paulus tuh.
Tidak boleh lagi kemudian Kolose 2 nomor 9, Ibrani 1 dan seterusnya, Ibrani 6 dan seterusnya. Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Segala sesuatu diperbolehkan. Ini yang menjadi legalitas. Kenapa? Di negara-negara mayoritas Oten itu boleh kawin sama kera, sama anjing. Apalagi kalau hanya sesama jenis. Jangan sok cantik kalian, jangan sok paten. Materi saya bukan personil, materi saya orang banyak. Orang banyak yang datang memakai nama Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Jangan kau nyerang-nyerang Nabi Muhammad. Yesus itu mengajarkan poligami tak terbatas. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Boleh pun boleh. Itu ajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Kalian bukan pengikut, kalian pengikut Paulus. Penipu. Silakan kau buka Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Siapapun yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat ini juga. Oh, maksudnya begini. Kalau dia Maksudnya melarang-larang. begini, udah kau turun, Kalau kau dia istirahat, larang-larang. kau istirahat, kau Ya udah, istirahat, saya juga kau udah kawin lagi, kau cari monyet, jadikan suamimu. Saya bertanya sampai 4 kali, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus kemana-mana, ngaku anak-anak Tuhan, ngaku pewaris Tuhan, pewaris surga. Itu siapa? Hah? Siapa itu? Bukan orang Yahudi sok paten, pengikut Yesus, prat. Pengikut makhluk kuburan kali. Yesus itu justru minta muridnya agar waspada kepada kalian. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus? Bleh, memuntah. Siapa? Ayo, andai saja Indonesia penuh dengan orang Yahudi, kemudian datang orang Kristen dari barat membawa-bawa nama Yesus, ditendang atau diludahin? Pilih, ditendang atau diludahin? Diludahin atau ditendang? Hah? Kalau di Indonesia ini orang Yahudi semua, terus kemudian datang agama dari barat memakai nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dengan menempelkan kitabnya, terjemahan kitabnya Yahudi, diapain? Ditendang apa diludahin? Dua-duanya paman. Oh, dua-duanya. Jangan so cantik kalian. Dulu boleh kalian tampil, oh kami ini adalah Yahudi rohani loh. Sekarang nggak bisa lagi. Kalian udah ketahuan, ternyata kalian itulah yang harus dijauhi sama Yahudi. Kalian itu yang harus dijauhin oleh Yahudi karena mereka mendapatkan nasihat dari guru Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku, tetapi mereka adalah serigala yang buas, mampus. Ayo silakan suruh pendetamu ke sini. Jangan cuma bisa di gereja. Suruh Ya, keluar kandang, suruh keluar kandang gereja pendetamu itu tes ombak. Tes ombak. Silakan Kanita. Dibuka mailnya dulu. Jangan cuma di tempat nyaman aja. Akhir bulan kumpul kalkulator. Ayo dong, keluar, tampil, perlihatkan sisi kebenaranmu di depan jemaatmu. Jangan jemaatmu jadi bulan-bulanan kayak gini. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus dengan tujuan menyesatkan banyak orang yang datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus? Itu siapa? Kalau Nabi Muhammad tak mungkin. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Kalau kami umat Islam tak mungkin. Kami hidup di saat sekarang. Penyesat itu ada di abad pertama, datang kepada murid Yesus, orang-orang Yahudi, memakai nama Yesus, tapi mereka bukan dari kelompok murid Yesus. Itu siapa? Sampai-sampai gerejanya, sampai-sampai kerajaan mereka itu berubah wajah.
yang tadinya kerajaan Imperium Romawi berubah menjadi kerajaan Katolik. Aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia jika engkau tunduk menyembah aku. Ho 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 ha 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 ha. Kerajaan terbesar, kerajaan Roma, tunduk sama dia. Ho 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 ha 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 ha. Yesus yang asli nggak mau terima. Aku nggak mau terima. Malah Yesus asli mengajarkan yang menjanjikan kuasa dunia itu agar menyembah hanya kepada Allah saja. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sakit, pedis, perih. Memang untuk sembuh butuh obat yang pahit. Lanjut teman-teman. Ya, Lim Biscuit, selamat siang. Lim Biscuit, selamat siang. Reza, selamat siang, Reza. Reza, selamat siang. Udah marah-marah Karena gitu. giniin, gituin. Chat, pas tak tarik. Reza, selamat siang, Reza. Waduh, Ada gelembung. Terus ini kok kalian malah ngomong sendiri nih. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau di multi. Jangan hanya komentar aja di bawah. Ayo naik. Ayo naik teman-teman Kristen. Aduh, modal komentar aja. Ayo tunjukkan pesonamu. Ayo silakan teman-teman Kristen. Waduh, kok modal komentar aja ya. Jangan lupa teman-teman di support dengan tap layar teman-teman ya, biar komalnya kokoh. Paceng aja Gurunda. Aku tugaskan kalian pergi ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Jangan kau biarkan satupun lolos dari mereka. Itu adalah sumpahku kepada Yang Maha Kuasa, bahwa aku akan menyesatkan seluruh umat manusia kecuali mereka yang ikhlas. Ketika Tuhan memerintahkan jangan makan babi, yang ikhlas untuk tidak makan babi, aku tak sanggup menggodanya. Tapi yang suka makan makanan yang diharamkan, mereka adalah saudara-saudaraku. Pergilah. Kuasa kegelapan akan menguasaimu. Pergilah. Pergilah wahai dompala. Oke, saudara-saudara Kristen, bantah argumentasi saya. Bantah. Jangan cuman bisa meringis. Bantah. Bantah.
carikan saya kelompok banyak yang pakai nama Yesus kemana-mana. Silakan. Islam kagak. Ayo. Hindu kagak. Buddha kagak. Ateis kagak. Ayo. Silakan. Siapa yang keliling dunia pakai nama Yesus dengan mulut manis? Kami anak-anak Yesus loh. Kami anak-anak Tuhan loh. Anak Tuhan. Yesus berkata, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Kasihan. Ayo, lembutkan hati kalian. Belajar. Sudah tiba saatnya kalian belajar. Mumpung kami ada gratis. Gak ada perpuluhan, bayar. Gak ada. Tinggal mendengar, gunakan akal sehat, lihat datanya, apakah betul. Setelah itu silakan ambil sikap. Maksudnya batuknya itu apa? Minta santunan. David, selamat siang. David. Sumbangan. Assalamualaikum bang, turunkan aja bang yang kalau kagak berani itu bang. Hah? Anda Islam? Islam saya, yang nggak berani itu Kristen, turunkan aja bang, biar orang lain naik. Oh iya. Oh, iya. Thank you saudara Daud. David. Rangkuti, selamat siang Rangkuti. Rangkuti, selamat siang Rangkuti. Rangkuti. Waduh, Rangkuti selamat siang. Rangkuti, saya turunkan ya Rangkuti ya. Ya silahkan teman-teman Kristen. Misteri Didi Petet. Mana hotennya? Bentar. Masa hoten? Beraninya cuman komentar di bawah. Aduh, Salitia. Apa itu? Ayo. Otocing, selamat siang Otocing. Otocing, selamat siang. Iya, agamanya apa bang? Ya, Agamanya apa? saya Islam. Oh, iya. Mohon maaf bang, saya cari yang Kristen. Oh iya, Otocing iya, ya. Ya, oke. Mohon maaf saya turunkan ya. Teman-teman ada 2 slot buat Kristen ya. Silakan minta permintaan di multi. Jangan hanya modal taping aja teman-teman ya. Bantah. Narasi Gurunda itu bantah. Silakan. Kalau punya nyali silakan yuk. Alitia sudah nggak ada nyali dia. Yang Islam mohon jangan minta di multi dulu ya teman-teman. Nama Ismail itu kan berarti Islam, tapi nggak tahu juga deh. Bande, ayo silakan naik Bande. Bande kalau nggak salah ini Bande ini Kristen, silakan naik. Bang Bande, naiklah. Bantah Paulus penyesat, bantah. Waduh, udah nggak ada yang berani naik Gurunda, gimana ini? Itu bukti kemenangan. Tanda-tanda kemenangan. Ya kan?
Mereka mundur 5 langkah untuk nyusun siasat. Apa siasat yang muncul nanti? Nyerang hadis palsu, nyerang pribadi Nabi Muhammad. Tapi data di Bible dilupakan. Jadi seperti orang yang sedang main bola ya. Gawangnya sudah pada naik semua tuh. Penjaga gawang udah naik ke atas mau menyerang, tapi bola pas ada di depan gawang sendiri. Pasrah. Hanya bisa menyerang tapi kebobolan terus. Gak bisa bertahan. Mungkin mana bertahan? Semua yang dibahas, semua yang disampaikan betul. Mau bertahan? Oh, bukan loh. Bukan kami yang banyak yang memakai nama Yesus. Lalu siapa? Hindu. Aduh, parah. Sulit, memang sulit. Maka yang mereka pikirkan sekarang itu bagaimana bisa menghentikan Bang Zuma ini. Cara jitu menghentikan dia ini kayak mana ya? Saya undang ternyata naik juga akhirnya. Yuk, Bang Roma, silakan Bang Roma. Saya undang di luar menonton memang. Bang Roma, selamat siang, Bang Roma. Selamat siang, assalamualaikum. Waduh, waalaikum. Silakan, temanya sudah ada ini. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu yang pasti adalah datangnya dari padang gurun. Tinggalnya datanya. Bagus. Setuju. dan membalikan kebenaran. Setuju. Klaim-klaim, ya. Setuju. Klaim bahwa dirinya merupakan kesinambungan para nabi-nabi terdahulu. Padahal Setuju. sangat-sangat jauh. Cara hidupnya, pesan-pesannya jauh dari apa yang sebelum-sebelumnya Nabi sampaikan. Oke, sudah. Kita masuk ke dalam tema. Baik, tak ajarin dulu pelan-pelan. Tadi Anda mengatakan penyesat itu berasal dari padang gurun. Kita bacakan dalil ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Saya ulang. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Dalam bahasa Ibrani Dammesek. Padang gurun dalam bahasa Ibrani itu jelas dikatakan dengan kata midbar Dammesek. Jadi padang gurun itu Damsyik. Kata Yesus di dalam Matius 25, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. 26. Jika Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Damesek adalah midbar. Midbar padang gurun. Damesek, padang gurun Damsyik. Siapa yang pernah ke padang gurun Damsyik dan mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa, saudara Roma? Silakan. Siapakah engkau Tuhan? Itu Paulus katakan setelah mengalami peristiwa melihat cahaya yang Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Sebut nama. Nggak ada bertemu di padang gurun, nggak ada. Saya ulang lagi. Siapa yang pernah menuju Damsyik dan mengaku bertemu dengan Kristus di sana? Jujur, silakan. Paulus.
Itu Paulus mengambil surat kuasa untuk melakukan penganiayaan. Oke. Jadi sementara ini ketika Yesus Perjalanan. berkata, Di tengah perjalanan bukan di padang gurun, perjalanan. sabar. Jadi ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada kemudian Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kamu di situ Bani Israel yang mengaku pernah bertemu Yesus menuju Damsyik, itu adalah Paulus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, bolehkah percaya Paulus? Jawab. Silakan dijawab, Bang Roma. Mohon maaf, di sini agak berisik banget nih, berisik. Enggak. Enggak ya? Enggak ada berisik. Maksudnya, ya, Yesus kan nggak pernah memberi komentar atau apapun terkait dengan Paulus waktu masa hidupnya ya, nggak pernah sampai kemudian dia naik ke surga, lalu, nah disitulah kemudian waktu Paulus secara getol penganiayaan terhadap pengikut Yesus, disitulah dia kemudian ambil surat kuasa untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Nah, di tengah perjalanan itu baru dia ketemu. Nah, itu baru mulai antara Yesus dengan Paulus, gitu loh. Sebelumnya nggak pernah. Baik teman-teman, caranya untuk mematahkan argumentasi orang kayak gini, kita ambil dari mana? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Dia mengakui bahwa sebelumnya Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nanti bertemu Yesus ketika menuju ke Damsyik, padang gurun kan ya. Nah, sekarang caranya mematahkan dia gimana? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, Yesus berkata kepada muridnya, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain, penghibur lain itu tidak akan datang kepadamu. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Aku harus pergi supaya penolong lain itu datang, yaitu penghibur atau penolong lain. Pertanyaan saya, menurut Yesus, dia harus pergi supaya yang datang itu siapa? Siapa yang harus datang sehingga Yesus harus pergi? Silakan. Yang dimaksud di situ kan Roh Kudus, tapi itu untuk semua orang. Yang datang menurut dia, sabar sudah. Yang datang menurut Yesus adalah Roh kebenaran atau penghibur. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Adakah Yesus mengatakan yang datang adalah Yesus? Nah, itu kan kasus khusus. Karena seperti Nabi, kena diginjal teman-teman. Seperti kena Tuhan menebui seorang Nabi seperti misalkan yang datang setelah aku harus pergi. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang kepada kamu. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Memang ada yang datang memakai nama Yesus, ada, tapi penyesat. Ya, itu kedatangan Roh Kudus kepada orang-orang, sifatnya Roh komunal. Kudus itu kan sifatnya komunal. Kalau kepada Paulus itu sifatnya ya personal, gitu loh. Khusus. Kalau personal itu yang kena. Itu yang kena tadi di padang gurun, itu kena dia. Itu jangan kau percaya, Paulus kena. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepadanya adalah Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan kalau ada yang datang memakai namaku itu penyesat. Karena yang datang setelahku itu adalah orang lain. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi. Kalau yang asli datang, Yesus yang datang dunia kiamat.
Maka yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, dua kandidat sebelum dia datang kedua kalinya. Siapa itu? Seorang penolong lain, yang kedua Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus siapa tadi? Siapa tadi? Siapa, Dek? Yesus. Udah ketahuan. Udah ketahuan. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus ke seluruh dunia untuk menyesatkan orang banyak? Siapa? Itu dia memberitakan tentang Yesus, bukan kemudian dia mengaku-ngaku Yesus. Kalau Pertanyaannya, udah tidak usah berbelit, nggak usah melilit lidah, udah ketahuan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, setelah itu siapa yang ke seluruh dunia memakai nama Yesus tapi mereka bukan orang Yahudi? Mereka menjual Yesus, tapi mereka bukan orang Yahudi. Itu siapa? Mereka akan menyesatkan banyak orang, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk mengajak orang lain menjadi penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Itu siapa? Yang datang ke Nusantara melalui penjajah, memakai nama Yesus, memurtadkan orang, membaptis orang, itu siapa? Padahal mereka bukan orang Yahudi. Mereka kelompok luar dari Yahudi. Sementara Yesus datang hanya untuk orang Yahudi. Ada sekelompok orang yang datang memakai namanya dan berkata Yesus itu Kristus loh. Mari kita tuhankan dia loh. Dia adalah penebus dosa kita loh. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia loh. Itu siapa? Siapa penyesat-penyesat ini? Yang harus dihindari oleh murid-murid Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini yang menyesatkan banyak orang pakai nama Yesus? Siapa itu di luar Yahudi? Aliteng paman. Kalau bukan Kristen, lalu siapa yang pakai nama Yesus kemana-mana? Mungkin bukan Kristen, mana tahu bukan. Oke, bukan Kristen. Lalu siapa? Karena itu harus digenapi. Yesus mengatakan itu harus digenapi. Banyak orang akan, berarti harus terjadi. Akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Wajib terjadi. Kalau tidak ada, berarti Yesus ini pembohong. Tapi kalau wajib terjadi, satu-satunya kandidat hanya Kristen. Si mau datang besok. Ayo, yang kuat pegangannya, yang kuat saudara-saudaraku. Ini jemaat-jemaat mingguan ini yang kuat. Gunakan akal sehat, gunakan data, lihat secara menyeluruh, secara keseluruhan. Jangan karena kami Islam yang menyampaikan data akuratnya kalian tolak. Tetapi kalau sesama kalian menyembunyikan ajaran yang benar-benar valid di dalam kitab kalian, kalian malah percaya. Ayo, Bang Suma penyesat boleh, silakan. Anda mau menyurahkan saya penyesat, silakan. Nabi Muhammad penyesat, silakan. Silakan aja. Tapi kalian masih manusia kan? Kalian masih makan tahu tempe kan? Kalian masih bisa diajak diskusi kan? Otak kalian belum bernanah kali kan? Boleh nggak kita diskusi? Boleh. Kalian orang cerdas kan? Cerdas. Ayo, lembutkan hatimu, gunakan akalmu, lihat data dalam Bibelmu, baca, telaah, dengarkan, ambil keputusan setelahnya. Ayo. Dulu enak. Oh, kami ini anak-anak Tuhan. Tak ada keselamatan di luar dia. Oke, dulu banget. Dulu sebelum ada para apologet Islam. Boleh kalian menjual, boleh kalian memurtadkan, boleh. Dulu sebelum kami ada. Sekarang tak ada lagi jalan.
ke sana, KO ke sini, KO ke sana, ke sepak, ke sini, ke tepak. Gak ada bantahan. Yang muncul Edis, yang muncul RK, yang muncul Sidik King, yang muncul Friends. Apa itu? Mereka tahan terhadap apa yang kami ungkap di Bible. Mereka hanya menyerang tanpa ilmu kepada Islam. Padahal untuk mengetahui Islam kudu wajib paham ilmunya, bukan hanya modal terjemah. Sedangkan untuk mengetahui Bible tak ada disiplin ilmu yang harus dikuasai kecuali mampu mentafsir, mengeksegomai, atau melakukan hermeneutika. Kaidah hermeneutika itu apa? Akal. Apalagi data. Apalagi penyerapan. Apalagi bagaimana menganulir pesan. Apalagi pemahaman, logika, sederhana. Apalagi yang terakhir, filsafat. Lalu selebihnya ada? Nggak ada, Cak Kangkung. Nggak ada. Maka lumpuh total. Satu-satunya alat untuk bertahan menghujat, menista. Menghujat, menista. Nabi Muhammad dituduh bla, Nabi Muhammad dituduh bla, Allah Subhanahu wa taala dituduh bla, Al-Qur'an dituduh bla. Apa dasar pijakan ilmunya? Nih merica itu merjahe, enggak ada. Cuman kebencian, cuman kepanasan, sarang kuasa gelap diobrak-abrik sama Bang Suma dan tim. Emosi ajanya, kebencian. Tapi ada yang lain. Wah, kalau ini mah belut listrik yang dikasih roh. Penyesat itu ya kalian yang bahas agama. Agama tidak perlu dibahas, bro. Kalau begitu ngapain Belanda capek-capek datang ke Indonesia? Di Indonesia banyak orang yang bahas agama padahal tidak punya ilmunya. Ya, terus ngapain Belanda harus ajarkan agamanya ke Indonesia? Ngapain? Untuk mengetes apakah orang di Indonesia berarti menyesatkan kalau begitu logikamu. Karena Belanda datang menjajah sambil menjara dan juga mengajarkan agama, menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur. Saya tawarkan kamu, kau mau ambil ini tidak? Oh, sama ubat kau bego kalau kau mau ambil, kau tidak punya otak. Ya, mampus sana. Kalau hanya menawarkan secara langsung kalian mau masuk, itu enggak apa-apa. Kalian takut ini caranya menyesatkan, berpalsu-palsu ria. Berpenampilan Islam. Kitabnya dibuat semirip-miripnya Al-Quran, sampulnya disebut Alkitab. Dewanya disebut Allah, pendirinya disebut Rasul. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk menjebak, karena kata Yesus mereka ini adalah penyesat. Waspada kepada mereka, waspada. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Di luar Yahudi yang menggenapi itu cuman aliteng. Orang Yahudi dipesan oleh gurunya Yesus agar waspada kepada aliteng, bukan murid Yesus. Yesus tidak pernah mengenal mereka, tapi mereka kemana-mana pakai nama Yesus. Yesus Tuhan, turun jadi manusia. Tuhan Yesus. Ya, muak aku dengarkan. Kenapa? Karena kalian tidak mau belajar. Kalian itu tidak mau mengerti. Bibelmu itu yang kemudian menumpahkan isinya. Penyesat itu dari luar Yahudi memakai nama Yesus dan mengaku Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang banyak. Selain Kristen siapa lagi? Siapa selain Kristen yang memakai nama Yesus Kristus untuk memurtadkan orang-orang Islam? Untuk mengajak orang-orang luar Kristen masuk Kristen itu siapa? Ada selain kalian? Ada? Ada kekuatan di atas muka bumi ini, ada. Selain Kristen yang menyebar ke seluruh pelosok bumi, membawa-bawa nama Yesus, mengatasnamakan Yesus, kebaktian pakai nama Yesus, ibadah minggu pakai nama Yesus, Natalan pakai nama Yesus, makan babi pakai nama Yesus. Itu siapa? Di luar Yahudi. Siapa penyesat itu?
Dibuka Don. Mute-nya Don. Waduh, si Don ini. Berbeda orang marahnya orang apa dengan orang kenyang. Orang tinggi dibilang tinggi, biasa saja dibilang pendek tersenyum. Orang pendek dibilang tinggi tersenyum, dibilang pendek marah-marah. Agama tidak perlu kau debatkan. Iblis ketika disebut iblis marah nggak iblis? Iblis ketika disebut hei iblis marah nggak iblis? Anjing ketika dipanggil hei anjing marah nggak anjing? Apakah kau kenal Monyet iblis? ketika disebut monyet marah nggak monyet? Apakah kau Begitu kenal juga iblis? penyesat. Kalau kenal iblis itu hanya permainan kalau logika penyesat biasa? udah disebut penyesat tidak akan marah. Dia Kamu- marah justru kamu jauhin karena oleh dia cerita mengatakan, di agamamu waduh, sendiri." penyamaran saya udah ketahuan. Orang banyak yang menyesatkan yang memakai nama Yesus itu cuman kelompokku. Apakah agamamu langsung jadi benar ketika dia seperti itu? Apakah kau mau berdebat atau mau curhat? Bantah Don. Bantah. Oke, mau debat. Kau tahu ya? Apakah Ya. orang berilmu tahu aturan debat? Jangan pura-pura bodoh, jangan saya tahu kamu Oke, pura-pura saya bodoh, saya kamu minta salah. Anda Kamu menelan bersembunyi kata-kata di balik Anda peci. sendiri. Sini, Oke, itu kita menutup mulai. kepalamu menyembunyikan Kita mulai. Kita mulai. Ya, di dalam agama saya orang-orang kafir itu adalah saudaranya iblis. Dalam agama saya, jangan bahas itu, kalian pingsan nanti. Tunggu, oke. Di dalam Dalilmu sebut. sabar, saya udah Dalilmu sebut. Dalilmu sebut. Harus langsung dengan dalil, jangan omong-omong. Belum. Sabar dulu dong. Jangan emosi. Gimana sih? Katanya intelek, katanya pintar. Gimana dong? Sabar. Kita diskusinya itu yang bagus, tertata, pakai data supaya tidak ada kemudian cocokologi. Suka bikin anak. Kita Iblis suka bikin cocokologi. anak. Iblis suka janda. Dengarkan, jangan emosi, santai aja, relax. Nah, di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan bahwa iblis itu segolongan dengan orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran saya, orang-orang kafir itu adalah pahlawan-pahlawannya iblis untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu Ayat dalam berapa? Quran saya. Wa Ayat berapa? ikhwanuhum wa yumuddunahum Ayat fil berapa? ghayyi thumma la yukesirun. Ayat berapa? Wa Tidak begitu iyad'una artinya. Kamu illa asal syaitanum marida. Al-Quran itu tafsir. Al-Quran itu ditafsirkan. Orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan dan mereka hanya menyembah iblis. Itu dalam Al-Quran. Kalau dibahas itu nanti kau sakit sekali. Nah, sabar dulu. Saya ambil dari Bible, dari ajaran Yesus. Yesus berkata kepada Yahudi agar Yahudi muridnya waspada kepada orang yang datang dengan misi penyesatan, memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat dalam Islam itu adalah orang kafir. Penyesat kemudian dalam ajaran Yesus adalah orang di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Silakan. Untuk apa saya jawab pertanyaanmu itu, sedangkan pertanyaanmu itu kopi dalam Al-Quran yang kamu tidak tahu sendiri tafsirnya seperti apa. Dah nangis kan teman-teman? Nangis. Nangis apanya? Nggak ada Kami pun perlawanan. Nggak ada jawaban. Tidak Mau ada diskusi, perlawanan. apa enggak? Mendingan Tidak sama Rames ada. aja. Waduh. Tidak ada. Silakan bantah perlawanan. pakai data. Ada. Saya Tidak diskusi ada. dengan Bang Suma ya. Tidak ada Mau diskusi, perlawanan. Enggak ada. Perlawanan buka enggak data ya. ada. Al-Quran Cuman meriang dengan- aja, meriang. Al-Quran Meriang. dengan Aduh, kitab agama ini- lain, ini- ketika ini- kamu benturkan tidak akan Ini bukan diskusi namanya ini. sejalan. Kalian hanya mau berdebat tentang agama percuma, tidak akan langsung orang jadi mualaf. Ya udah, kau berdebat di gereja tentang sempak, harga sempak kalau gitu. Aduh. Sebentar dulu Rames ya, sebentar Rames. Saya sapa Jack Pilih. Selamat siang Jack Pilih. Jack Pilih, selamat siang. Saya turunkan ya. Silakan Rames. Iya. Ya, jadi Bang Suma, siapa penyesat itu? Berarti kita harus lihat ya. Mari kita lihat tentang penyesat. Siapa yang menyesatkan dalam menafsirkan? Loh, kok dalam ayo kita lihat. Saya menafsirkan? pengen, ya, saya pengen. ini saya bahas tentang apa, belut penafsiran listrik dulu. ini kalau ngomong nggak pernah benar. Sebentar. Bang Suma. Nggak pernah benar kalau dia ngomong.
Jangan begitu Bang Suma. Kita Yesus bahas berpesan penafsiran kepada dulu. muridnya Yahudi Sebentar, agar Bang waspada Suma. Saya kepada baru penyesat mau- yang datang saya kepada buka dulu. mereka Saya- memakai nama Yesus Kristus. Siapa Bang di Suma. luar Yesus Kristus, di luar Yahudi yang kemudian memakai nama Sebentar, Bang Yesus? Suma. Bang Silakan. Suma, diam dulu Bang Suma. Kita bahas tentang penyesatan dalam menafsirkan ayat ya. Saya ingin tahu Bang Suma, kita mulai dari Matius 19 ya, Matius 19. Di sini dikatakan demikian, saya bacakan. Mulai dari ayat 4. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, manusia semula Adam dan Hawa." Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya berarti orang yang sudah dewasa, yang sudah mandiri dan bertanggung jawab, dan menyatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya kan, keduanya. Nah, di sini banyak kekeliruan. Kekeliruannya apa? Banyak orang yang sudah menyatu dengan istrinya tapi melakukan kekerasan. Ya kan, mereka melakukan kekerasan, berarti mereka belum sadar akan ini, bahwa satu daging ini. Ya Kira-kira kan? nyambung nggak, Sekarang, teman-teman? sekarang saya tanya kepada Bang Penyesat itu Suma. siapa? Harames. Hoi. Nyambung nggak ini? Saya bahas tentang Ini salah penafsiran. belut listrik ini Penyesatan nyambung. dalam penafsiran. Nah, Ya, sekarang saya coba tanya kau Bang Suma. tafsirkan, Sebentar, Matius Bang Suma, 24. saya Kamu baru yang mau tanya tafsir, ini. jangan saya. Saya Kamu sekarang tafsir baru mau Matius tanya. 24 coba. Coba. Sebentar Bang Suma, saya baru mau, tadi saya jelaskan penafsiran yang salah di dalam iman saya. Ya kan? Oh, di iman Supaya Anda, saya bertanya pada Bang Suma, tolong Bang Suma tafsirkan saya ini, Anissa 3 ini, di sini siapa yang mampu berlaku adil? Karena mohon maaf Bang Suma, yang saya tahu, yang saya ketahui, yang bisa adil itu Tuhan dan utusan Tuhan saja. Oi, Di luar sesuai itu tema, tidak oi. ada manusia Entahlah, yang bisa belut berlaku listrik adil. ini anda tahu maksudnya Silakan apa dia? dijelaskan. Sakit jiwa. Penyesat yang datang memakai nama Yesus di luar Yahudi itu siapa? Jawab. Jangan ke Al-Quran. Kau untuk mengerti sempak aja dengan karung goni susah. Ngapain kau lari ke Al-Quran? Al-Quran Bang itu Suma, saya bilang harus udah lemparkan ke bahwa neraka kita orang ini lagi kalau dia nggak mau. membahas, kita Kamu lagi ke neraka sana, kau tukang masak di neraka, kau tukang masak di sana. Jangan kau di sini. Sudah aku bilang, orang kalian itu tidak akan pernah bisa mampu membantah dalil Bible. Kalian tidak bisa bertahan selain hanya membahas terjemahan Al-Quran. Itu aja. Kamu ditertawakan umat Islam. Ditertawakan. Tidak ada umat Islam menjadi guru dengan memakai terjemah. Gak nyambung kau itu. Gak nyambung. Kau tidak bisa bertahan. Agamamu ini beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu yang harus kau tekankan di situ, dan kau harus tegas di situ. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di situ kau harus perkuat dirimu tuh. Jangan malah kau lari ke agama orang. Kami ini sasaran untuk dijadikan murid dari sembahan kalian yang keluar dari kubur itu. Kami ini dijadikan sasaran oleh makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus itu. Kami dijadikan sasaran oleh makhluk yang datang di Pulau Patmos yang di pahanya ada tato. Maka kami bertahan dan kami menyerang. Bertahan dalam perang yang paling bagus itu adalah bertahan dengan pola penyerangan. Nah itu. Kau jual lah itu. Kamu kan diminta jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Siapa yang membisikkan perintah itu? Makhluk yang keluar pada hari ketiga. Nah, lanjutkan misinya. Perintah lo itu jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan, berdosa kalau dalam kaidah Islam. Karena perintah mutlak. Jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa. Karena itu perintah.
Maka jadikanlah kami muridnya. Kalau bisa, tapi mimpi. Kalau dulu iya, sekarang insya Allah enggak lagi. Sudah ada pejuang-pejuang yang sudah termaterai. Bang Suma, Bang Arif, Dinda Alif, Dinda Natali, Dinda Dito, Bang Handi, Dinda Felix. Semua, gak bisa lagi kalian goyang. Satu-satunya cara cuman apa? Buka terjemahan Al-Quran. Habis itu Anda manai sesuai dengan otak sendiri. Seumur hidup tidak pernah mandi junub, mau bahas Al-Quran. Tiap hari makan babi, bahas Al-Quran. Gak bisa. Ya, rusak otak kau itu. Bantah kami, bantah. Siapa orang banyak di luar murid Yesus yang memakai nama Yesus yang kata Yesus menyesatkan banyak orang? Siapa mereka itu? Itu yang kau harus bahas. Jadi ada Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mail. Kenapa itu yang kau bahas? Kejauhan kau main. Naik lagi belutnya. Pasar Ibu. Ya, Pasar Ibu. Ya, selamat siang Kristen, Bang. Kristen. Ya, silakan mau berdiskusi, tapi kok ada bunyi-bunyi dangdutan gitu, Bang. Musiknya tolong jauhkan dulu dari itu. Dari keramaian, Bang. AJV, lebih panas lagi dong biar aku puas. Katina, syukran Katina. Pasar Ibu, silakan. Ya, silakan. Al-Hijr ayat 6 gimana tuh? Iya. Waduh, Markus 3. Maka menurut keluarga Yesus sudah gila. Kalau Al-Hijr itu orang-orang yang menuduh orang kafir, musuhnya yang menganggapnya gila. Tapi Yesus kan, keluarganya yang menganggapnya gila. Udah, malas. Kan Allahmu yang memasukkan. sama admin aja Bang Jumah. Waduh, nggak tahu. Ya, lemparkan ke toilet. Ya. Ini bro, Cak admin. Selamat siang, Cak. Terlalu sopan ini. Ya, Kang Dito ini, Dinda Dito sama Dinda Felix. Monitor. Ketiga kalau aku ini. Monitor. Silakan. Saudara kita bro admin, beliau orang baik, tolong dituntun. Silakan. Saya nyimak sambil bikin kopi campur masako. Lanjut. Ini si Rames mau minta naik lagi. Waduh, kau Rames. Apa itu? Belut listrik ngapain dinaikkan? Ayo, silakan, Dek. Kang Dito, silakan, Pak. Ya, teman-teman lu balik aja dulu. Saya izin makan siang sambil nyimak. Silakan. Siap, Gurunda. Kalau sama saya, Bro Admin ini kan Katolik. Saya mantan Katolik. Tapi menarik temanya ini. Siapakah penyesat itu? Aku terus terang belum panjang nyimaknya. Jadi sempat scroll. Waduh. Iya, cuma kan sudah sering. Jadi dikatakan di Matius 24, waspadalah. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Kan gitu? Ya, betul. Sebab mereka akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Agama apa yang suka pakai nama Yesus? Yang suka pakai. Ya, kan Kristen pakai nama Yesus toh. Ya sudah, berarti penyesat itu ya Kristen. Apalagi? Tapi kan bukan untuk menyesatkan, Pak. Lalu yang dikatakan Yesus di situ setelah mereka akan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan.
Kan banyak orang. Yang dimaksud apa penyesatan itu yang bagaimana? Maksudnya bagian mana yang dianggap sesat begitu? Yang suka sesuai dengan yang tertulis yang kita baca. Makanya menurut dalil ini Kang Dito suaranya putus-putus. Putus ya, Bang? Iya. Tak kira sinyalku malah loh, Bang. Enggak. Kalau punya Cak Amin enggak. Iya, kirain sinyalku juga. Dan Dengan Ustaz berkata Alif. Yesus itu Kristus. Suaranya Kang Dito putus-putus. Kang Dito, sinyalnya Aduh, putus-putus. sinyalku nggak beres. Bagus kok, bagus. Silakan Ustaz Alif mungkin. Ustaz Alif, monitor Ustaz. Aku monitor. Ya, silakan Ustaz Alif dengan Cak Bro ini. Silakan Cak. Bang Suma gak tega. Saya meneruskan kalimat tanya Kang Dito yang tadi putus-putus mungkin ya. Jadi akan ada segolongan orang, mungkin nanti mereka membentuk satu komunitas yang mereka itu ketika dalam melakukan pengajaran mengatasnamakan Yesus, kan gitu. Menurut Yesusnya, dia itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, komunitas itu diberi nama siapa? Nah, diberi nama apa maksudnya ya? Gurunda Nuis kayaknya Ustaz Alif ya. Jauh. Oh ya, rame di belakang itu. Bantu di mute aja. Mau di mute ya, Ustaz Alif? Oke. Iya. Ya. Pertanyaan kita lebih mudah. Mungkin teman-teman Kristen tidak tahu, ya. Komunitas itu apa? Nah, komunitas tersebut setelah kita telusuri dan kita cari tahu, ternyata komunitas itu dinamai Kristen. Waduh. Nah, Aduh, Bang Ali. Iya. Lanjut dulu. Kepukul, sakit. Kok jadi aduh? Sakit tuh yo. Nah, iya, sakit. Oke. Itu hasil dari penelusuran kami. Seandainya Bro Admin keberatan atau itu tidak tepat, tolong bantu saya jawab, Pak. Yang mengatasnamakan Yesus. Silakan, Bro. Iya. Kalau komunitas apa ya kita nggak tahu, Bang, komunitas apa, karena banyak ya, dan itu kadang bisa satu orang, kadang bisa berbentuk komunitas. Cuman kita nggak tahu komunitasnya apa. Di masa depan juga mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Cuman kalau berkaca pada jadi komunitas yang mengatasnamakan Yesus dalam pengajaran pun Anda belum tahu sampai detik ini. Luar binasa. Begini, banyak yang menggunakan sosok Yesus dalam keagamaan. Misalnya Kristen, Katolik, Ortodok, Protestan, semuanya lah. Termasuk Islam. Makanya tentang coba kita lihat menurut ini sudah sering kita bahas dulu. Jangan ke Islam terlalu jauh. Di situ kan mengatakan kata Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Nah, itu Yesus ngasih contoh lebih spesifik lagi. Nah, contoh yang barusan saya sebutkan, yang saya kutip dari pernyataan Yesus, apakah itu termasuk orang Katolik, orang Kristen, karismatik, semualah denominasi yang ada di kekristenan? Atau Katolik tidak pakai nama Yesus? Ya pakai, tau kan kita pakai nama Yesus semua. Tokoh Yesus ini kita pakai hampir di semua agama yang ada di Indonesia loh. Entah itu Kristen, Katolik, Protestan. Cek suaraku masuk ya, Bang? Ya, bagus bro. Bagus. Ustaz Alif monitor. Ustaz Alif, silakan Ustaz. Ustaz Alif. Sinyalnya, Bang. Cek, tadi suaranya hilang. Ya, suaranya tadi hilang, suaraku. Nah, jadi komunitas itu termasuk di dalamnya adalah Katolik dan Protestan. Iya. Anda setuju atau sepakat, Bro Admin? Saya setuju. Kan tadi saya sebut kalau komunitas. Setuju.
Kalau komunitas banyak, Katolik, Protestan, Ortodok, semuanya lah. Bahkan termasuk Islam gitu loh. Saya menyebutnya begitu. Ya, berarti semua ya. Semua Cukup kita wakilkan di komunitas yang besar, nanti pecahannya tidak perlu kita bahas. Nanti ada komunitas Katolik, Protestan, dan Ortodok kan gitu. Mereka semua bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Clear ya, jelas ya. Kalau Anda menyebut nama Islam, di Islam tuh nggak ada yang menyebut nama Yesus ketika ngusir setan, kan gitu. Iya. Oke. Udah clear? Ya, sudah clear. Clear. Nah, di situ membuktikan, Bro Admin, di situ membuktikan akan ada yang diusir oleh Yesus. Diusir oleh Yesus. Pengusiran itu tentu pengusiran dari surga, artinya tidak masuk surga. Pertanyaan saya, orang yang diusir oleh Yesus itu, ya, yang diusir oleh Yesus itu, kalau tidak masuk surga, komunitas itu masuknya kemana? Kalau nggak masuk surga ya ke api penyucian tuh. Selokan. Ya, neraka lah kalau orang. Kira ini selokan. Kita bahas sesuai tema aja tuh Bang. Siapakah penyesat itu, kan pertanyaannya begitu. Lah ini kan kita bahas. Lah ini Ya, kita bahas. jadi soal masuk kemana kan bukan itu yang dibahas. Siapa yang dimaksud penyesat? Kan diusir. Kenapa ini perlu dipahami dan perlu diketahui? Karena para pelakunya biar tahu nanti mereka itu akan kemana, gitu loh. Biar paham. Karena gini Bro Admin, sering kami mendengar terutama misionaris-misionaris yang membawa selebaran kertas, yang pergi ke sana sini dan sebagainya, bahkan di dalam berdiskusian, mereka sering mengatakan percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, kamu diselamatkan, kamu masuk surga. Kamu masuk surganya tidak mudah-mudahan, tidak seperti di keyakinan ono. Itu sering terjadi. Ternyata narasi itu adalah narasi pepesan kosong belaka. Seperti penawaran dari para asuransi bodong yang menawarkan di awal benefit yang begitu hebat, taunya bermasalah di akhir, klaim aja nggak bisa, kan gitu. Nah, pernyataan itu yang disampaikan oleh teman-teman Kristen ketika mereka menyebar brosur untuk memperbesar komunitasnya dibantah oleh Yesus. Iya toh, justru Yesus itu akan melakukan pengusiran kepada orang-orang yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan, manggil Yesus Tuhan. Dan tindakan-tindakan mereka itu beribadah, ngusir setan, semua yang tadi saya sebutkan, itu pakai nama Yesus. Pakai nama Yesus. Artinya, menurut orang Kristen yang berdasarkan ajaran dari Mr. Paulus yang tertulis di Roma 10 nomor 9, orang Kristen akan masuk surga ketika menjual nama Yesus atau mengatasnamakan Yesus. Tapi menurut Yesus, orang yang melakukan demikian itu akan mendapatkan jaminan pengusiran dari Yesus. Itulah bedanya ajaran Yesus dengan ajaran orang lain yang menjual nama Yesus. Saya rasa jelas ya, jelas. Jelas. Ya, berarti menurut yang mana? Ya tadi udah disebutin ciri-cirinya. Nabi palsu, pengajar palsu, Mesias palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang pilihan aja bisa disesatkan, apalagi orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Nah, ciri-cirinya apa kata Yesus? Ngusir setan,
bla 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 dalam nama Yesus bla 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 bla. Ciri-cirinya yang dari gua Nah. Hira itu, ciri-ciri dari gua Hira. Nah, itu dia mereka ngusir setan pakai nama Yesus. Kan gitu, Bro Admin. Bernubuat, Nabi palsu itu. bermukjizat pakai nama Yesus. Itu sudah sangat jelas. Ingat loh, jaminan pengusiran terhadap orang Kristen, orang Katolik itu ada jaminannya. Tapi jaminan dari Yesus masuk surga yang menuhankan Yesus itu tidak ada. Kalau kita lihat, coba di mana Yesus menjamin orang yang menuhankan Yesus, beribadah di hari Minggu menuhankan Yesus, menyembah Yesus, bawa salib dan sebagainya, orang itu dijamin masuk surga. Ada nggak jaminan dari Yesus? Sudah 2500 tahun pertanyaan ini berlalu, minus berarti 500. Coba ada nggak di mana, Bro Admin? Jaminan dari Yesusnya. Kalau pengusirannya ada masalahnya ini. Jaminan berarti kan yang sebanding dengan ayat itu ya. Gimana? Ya berarti kan yang sebanding dengan ayat itu toh maksudnya. Iya, kan gini, saya ulang lagi ya. Dari pernyataan Yesus akan ada penyesat, nabi palsu yang mengajarkan ajaran tentang Yesus, lalu dia mengatasnamakan Yesus, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Itu kata Yesus akan diusir. Jaminannya ada, jaminan pengusiran itu ada. Nah, coba sekarang jaminan dari Yesus yang menuhankan Yesus, beribadah hari Minggu menuhankan Yesus, bawa-bawa salib ketika Yesus di kayu salib, orang itu masuk surga itu ada nggak jaminannya dari Yesus? Ya kalau benar-benar menerima kan sudah dijamin toh. Kalau benar-benar menerima, bukan hanya di mulut saja kan begitu maksudnya. Iman yang punya. Anda setuju nggak Matius 7:23 Yesus sudah pasti akan mengusir segolongan orang? Anda setuju nggak? Iya. Oke. Tadi Matius golongan 7:23. tersebut terindikasi pelakunya adalah Kristen dan Katolik. Setuju ya? Di bagian dari mereka kan. Ya, pokoknya ada nanti denom banyak, tapi saya tidak sebutkan satu persatu habis waktu nanti karena terlalu banyak denomnya. Nah, itu jaminannya. Sekarang jaminan pengusiran. Jaminan orang-orang Kristen dan Katolik itu akan masuk surga karena dia menuhankan Yesus, beribadah menyembah Yesus. Sampai bawa-bawa salib, ada sampai acara teatrikal. Yesus disalib. Orang itu masuk surga, ada nggak jaminan dari Yesus? Ya ada toh. Ya di mana? Iya, seperti yang di Yohanes 3:16 itu. Terus Yohanes 10:28 itu, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Mereka itu orang yang tiap hari Minggu ke gereja menuhankan Yesus bawa salib. Orang percaya di sini bukan itu. Iya, orang yang bawa dalilnya barusan, yang Anda sebutkan dalilnya, orang itu ketika ibadah itu ke gereja bawa salib. Salibnya. Enggak, kalau tempat ibadahnya kan bebas, cuma kan sekarang difasilitasi bangunan namanya Iya, gereja, mereka begitu. percaya beribadahnya itu ke gereja, lalu dia menyembah Yesus gitu. Iya, memang beribadahnya menyembah Yesus. Contoh itu, nih, contoh. tempatnya bebas, Bang. Tempatnya bebas. Ini contoh, Yesus selesai dia mengajar 3 tahun, walaupun belum tuntas secara keseluruhan, tapi firman yang disampaikan oleh Bapa sudah diterima oleh Yesus dan Yesus sudah ajarkan semua kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid Yesus ini ketika dia menerima pengajaran dari Yesus, ada nggak bahwa percaya Yesus mati di kayu salib, kamu diselamatkan, kamu masuk surga? Ada nggak? Dan disuruh beribadah ke gereja menuhankan Yesus dari murid-murid Yesus yang mendengarkan pengajaran Yesus. Karena murid-murid ini didoakan oleh Yesus masuk ke dalam surga, mereka bersatu bersama dengan Yesus, bersatu bersama dengan Bapa. Itu murid-muridnya. Nah,
Pertanyaan saya, ini contoh lebih spesifik lagi. Mereka itu beribadah ke gereja di hari Minggu? Mereka ketika ibadah itu menuhankan, manggil Yesus Tuhankah? Atau mereka justru beribadah sebagai Yesus beribadah dan kebiasaan? Nah, karena mereka itu yang didoakan oleh Yesus. Mereka yang akan diberikan keselamatan oleh Yesus. Berat. Ini Bang, maksudnya kenapa hanya mereka? Kenapa disimpulkan hanya mereka? Sementara di situ dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, kata Yesus. iya, untuk para murid. Kan kita para murid semua ini. Para murid itu Mengikutkan murid didoakan oleh Yesus akan mendapatkan keselamatan masuk surga. Dia sendiri yang murid-murid Yesus itu yang mendengarkan pengajaran Yesus. Ada enggak pengajaran yang diterima oleh murid-murid Yesus sebagaimana kebiasaan orang Kristen sekarang ketika beribadah? Nah, ya itu kan sudah diwariskan tradisi dari para murid, memang seperti itu. Justru begini Bang Alip, itu kan mendoakan para murid, bukan mendoakan dunia. Makanya peristiwa terakhir Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi menjadi Kristen itu yang menjadi muridnya Yesus, menjadikan Yesus sebagai gurunya. Murid-murid Yesus itu kan didoakan keselamatan oleh Yesus. Ada nggak murid Yesus ketika dia beribadah sebagaimana orang Kristen beribadah? Loh, ibadah kita justru datang dari tradisi mereka. Ibadah yang sekarang murid Yesus itu kan beribadah karena melihat Yesus beribadah. Kan gitu. Yesus beribadah, Yesus menyembah. Yesus menyembah Bapa, betul. Para murid juga menyembah Bapa dan Yesus. Kadang-kadang udah sederhana dibikin ruwet lagi. Enggak ada yang ruwet, Bang. Wong memang seperti itu. Ya, murid-murid Yesus itu kan menerima pengajaran dari Yesus. Bro. Betul. Murid-murid Yesus kan menerima pengajaran dari Yesus. Oke? Ajarannya apa nih? Berarti ketika mereka beribadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh Yesus. Kan gitu. Saya tanya, Yesus ibadahnya ketika dia beribadah, dia masuk ke tempat ibadah orang Yahudi atau orang Kristen? Kristen itu belum ada waktu itu, Bang. Belum ada. Itulah berarti ibadahnya di tempat ibadah orang Yahudi, kan gitu. Begitu juga murid-murid Yesus. Artinya imannya Yesus, pahamnya Yesus, dan murid-murid Yesus itu Yudaism. Atau kalau kita sebut sekarang, mereka itu ibadahnya orang Yahudi. Mereka itu agamanya Yahudi, kan gitu. Salah, Bang. Salah. Yesus. Dengerin ajaran Dan Yesus. murid-murid Yesus. Ya, ketika mereka beribadah, mereka ke sinagoge, mereka beribadah sebagaimana orang Yahudi menyembah Tuhannya. Salah juga itu, Bang. Yesus bilang begini. Nah, aku bacakan ayatnya. Kalau orang Kristen beda, tempat ibadahnya beda. Yang disembah oleh Kristen juga beda beda dengan apa yang disembah oleh Yesus. Coba gini, bro, sebelum kau baca ayat, Yesus ketika dia beribadah ke sinagoge bersama dengan muridnya dan orang-orang Yahudi, siapa yang disembah oleh Yesus? Saya tanya. Yesus nggak mengajarkan menyembah di sinagoge. Nih, dengerin ajaran Yesus nih. Aku dengar kok Bang Alip. Ya di bait Allah, bait Allah malah makin gak ada lagi. Yesus ketika mengajar di tempat ibadah di Betel, bait Allah, bait El. Juga, Bang. Yesus ketika beribadah mengajar bersama orang Yahudi, siapa yang disembah oleh Yesus? Disembah Bapa, kembali ke Bapa. Soal tempatnya itu bukan di sinagoge, bukan juga di gunung. Loh, mental. Iya di bait Allah, bro admin. Bukan, di bait juga Allah. Nih, lo dengerin iya. Nih. Yesus saya kan menyebut tempat ibadahnya orang Yahudi. Bro, Yesus
dengan murid-muridnya dan seluruh orang-orang Yahudi, dia pergi ke tempat ibadah mereka, betul nggak? Enggak, Yesus mengajarkan yang berbeda. Nih, dengerin nih pengajarannya nih. Ah, jaringan juga jangan-jangan ini. Enggak kok, jaringanku dengar kok. Bagus. Bro Admin. Ustaz Alif. Enggak, dengar Bro Ustaz Admin, Alif. Yesus ketika dia mengajar bersama dengan orang-orang Yahudi, berikut juga murid-muridnya, dia beribadah di tempat ibadahnya orang Yahudi yang mereka sebut Bait Allah, kan gitu. Benar nggak? Benar. Siapa yang disembah oleh Yesus? Papa. Cek Bang Alip. Jaringan jelek ya? Ustaz Alif. Pak Yusuf Supriyanto. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Gurunda sudah monitor, Gurunda. Ustaz Alif jaringannya jelek kayaknya. Ustaz Alif. Coba lanjut dulu aja mungkin kalau putus-putus. Nah, ini bagus. Bukan? Oke, jadi kalau gitu clear ya. Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang Yahudi, mereka beribadah ke tempat ibadahnya, menyembah Tuhan mereka. Betul kan? Iya pernah ke situ, tapi juga mengajari tempat pernah? lain, Bang Alip. Iya, Yesus di kan tempat mengajari tempat lain ibadahnya. juga. Nah, Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, berdakwah di tengah orang Yahudi, mereka menyembah Tuhan mereka, kan gitu. Pertanyaan saya, kenapa Anda malah menyembah orang Yahudi itu? Ya karena para murid melakukan hal yang sama. Lah kan tadi sudah Para dicontohkan. murid utama. Yesus itu orang Yahudi, menyembah Tuhan dia berserta dengan murid-muridnya, termasuk juga tempat ibadahnya, mereka itu menyembah Tuhan mereka. Yesus orang Yahudi bersama orang-orang Yahudi menyembah Tuhan mereka. Sekarang kenapa orang Kristen menyembah orang Yahudi yang bernama Yesus? Ya karena para murid melakukannya lebih dulu, Bang. Para murid melakukannya lebih dulu dan kita yang mewarisi. Di mana murid Yesus beserta dengan Yesus menyembah Yesus itu di mana? Lah itu di Matius kan sudah ada itu, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka yang begitu sih, mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Jadi para murid itu sudah memang menghormati, itu penghormatan itu. Nih, menghormati, sopan santun itu bagian dari penyembahan. Iya, beda, bukan menyembah sang pencipta. Kan kitab Anda itu ada proskuneo, ada latrio, kan gitu. Nah, yang namanya proskuneo ya sebagai penghormatan itu bisa dilakukan kepada siapa saja. Hanya di situ melakukan kata menyembah atau persembahan. Kan gitu. Bedakan. Ibarat kalau di Islam itu ada kata usjudu, sujudlah kalian. Sujud makna penghormatan, bukan ubudu kepada manusia itu, bukan beribadah gitu loh. Kayak gitu ya, loh, yang Bro dimaksud, Admin. yang Nah, sujud kan proskuneo itu. Ya sebagai penghormatan, menghormati. Itu udah kelar itu. Udah kelar. Yesus itu kan Menyembah berkata itu memang menyembah itu memang menghormati. Bang Alip, jangan terjebak di situ. Menyembah Nah, ya betul. Anda Ya menghormati orang tua ada nggak? Ya menyembah juga itu. Lah iya, itu maksudnya konteksnya Tapi ranahnya kepada makhluk yang dibatasi pemaknaannya, bukan seperti menyembah sang pencipta. Itu udah kelar lah tadi. Yesus Ya, itu beribadah menyembah kepada Tuhannya yang tidak kelihatan, kan gitu. Iya, Yesus sendiri juga sudah bilang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Jadi kalau menyembah dalam konteks menghormati, ya berarti harus sama.
Itu ayatnya ada bang, saya nggak berdasarkan asumsi, berdasarkan ayat. Iya, penghormatan itu kan. Iya bro admin paham. Yesus sendiri menyembah siapa? Dalam konteks ibadah itu menyembah siapa coba? Menyembah Bapa, kan sudah. Menyembah Bapa. Iya. Berarti murid-murid Yesus juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, kan gitu? Betul. Betul. Yang diajarkan Nah, oleh Yesus begitu apa? juga orang-orang Yahudi. Kan gitu. Nah, sementara orang Kristen pergi ke tempat ibadahnya, berseru kepada Yesus Tuhan dan menyembah Yesus. Inilah yang akan diusir oleh Yesus, kan gitu poinnya. Enggak, yang Karena diberikan itu oleh bukan Yesus contoh itu yang diberikan oleh Yesus. Enggak tuh bang. Cek. Susah bro admin ini. Ustadz Alim Berkarat. Don King, Anda percaya Yesus orang Yahudi? percaya. Masuk gini ya Ustadz, nggak boleh memaksakan kesimpulanmu sama orang Kristen. Nggak ada yang dipaksakan. Oke lah, artinya kan udah ditolak sama bro admin, nggak begitu katanya. Janganlah kau paksa. Yang mana yang nggak begitu, yang mana? Yang Ini mana? loh, Bang Alim nih dengerin nih satu pengajaran Yesus yang Bang Alim harus mengerti ya. Yesus mengajarkan, saya baca ayat saja supaya bisa dipahami begini. Yesus pernah berkata begini, sebab sama seperti Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang tidak menghormati anak, ia juga tidak. Kalau memang penyembahan dalam konteks penghormatan, artinya harus sama dan setara. Apa yang dilakukan para murid sudah benar. Ketika di dalam menghormati tiba-tiba anak, Yesus berjumpa dengan mereka. Menghormati Lalu mereka anak berkata, sama menghormati Bapak. Saya setuju. Lah, kalau karena setuju, apa kenapa yang di ayat diajarkan oleh Yesus itu bukan dari diri Yesus, tapi dari Bapa yang mengutus Yesus. Kan gitu. Lah, hormati itu ajarannya, ikuti, bukan hanya hormati, kan gitu. Nah, sekarang ketika Bapak berfirman kepada Yesus agar Yesus sampaikan kepada muridnya kalau Yesus itu harus diimani sebagai utusan Bapa, Anda setuju nggak? Setuju. Artinya Yesus itu utusan Bapa, bukan sebagai Tuhan. Kedua, ketika Yesus diseru sebagai hamba Tuhan, Anda setuju atau tidak? Yesus itu utusan anak, bukan Bapa, tapi dia Tuhan. Itu yang benar. Kalau Bang Alim salah. Ketika Yesus sebagai hamba Tuhan, Anda setuju atau tidak? Setuju. Ketika Yesus berkata seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya, begitu juga dia yang mengutus, utusan daripada dia yang mengutusnya. Anda setuju nggak? Ya setuju, dalam peran memang Bapa lebih setuju. Kalau begitu, satu-satunya Tuhan yang benar di situ bukan Yesus. Kan gitu. Anda setuju? Satu-satunya Tuhan yang benar bukan Yesus. Iya, bukan. Ya bukan. Bukan, karena ada dua kalau pribadi begitu, yang diakui kekristenan. poinnya satu-satunya Tuhan yang benar kalau bukan Yesus, siapakah dia? Ya, Allah. Nah, bukan Yesus kan? Kalau ada yang menuhankan Yesus atau menambah Tuhan setelah satu-satunya Tuhan yang benar, berarti orang itu mengikuti ajaran sesat, betul? Salah. Allahnya di dalam kekristenan berbeda dengan Allah yang Bang Alip pahami. Begitu Bang Alip. Allah udah hampir kelar diputer lagi. Lah itulah kenapa Anda tidak mendengarkan ajaran Yesus. Jadinya begini. Diputer lagi. Udah endingnya ketemu, udah jelas, diputer lagi. Ya sudahlah. Itulah memang wajar nanti Yesus akan ngusir. Ya Anda sendiri aja, kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, hasilnya Anda pelintir, Anda kemas ulang.
Ya jadinya Kebenaran begini, yang mana benerlah sih, Bang? kata Yesus. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana coba? Tadi soal Anda tersebut saja setuju salah. berdasarkan pernyataan dari Yesus kalau dia itu hamba Tuhan, dia tidak lebih tinggi daripada Tuhannya, lalu Tuhan yang benar itu hanya satu, bahkan satu-satunya, dan Tuhan satu-satunya itu bukan Yesus. Kenapa Anda tambahkan Yesus di endingnya? Kenapa? Karena Yesus juga mengajarkan supaya menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Astagfirullah. Nggak boleh dipisah-pisah. Jangan Menghormati dipilih anak pengajarannya presiden sama saja menghormati presiden. Bukan berarti anak itu adalah presiden. Menghormati menteri utusan presiden sama saja menghormati presiden. Bukan berarti menteri itu adalah presiden. Oke, Hal yang sekarang seperti ini para murid, kenapa Anda susah sekali untuk iya, memahami? para murid yang tadi, Bang Alip, tidak ada yang susah dalam kekristenan, semuanya sederhana dan mudah. Di dalam Matius tadi saya bilang, para murid mereka mendekatinya, mendekati Yesus, memeluk kakinya dan menyembahnya. Bang Ali bilang itu sebagai penghormatan. Oke, kalau memang penyembahan diukur dalam konteks penghormatan, ternyata Yesus juga mengajarkan penghormatan seperti apa yang benar itu terhadap Yesus, yang sama dengan Bapa. Itu sesuai Ya, Alkitab penghormatan semua, Bang Alip. itu penghormatan sebagai sayyid, orang yang dihormati gitu loh. Bukan di situ sedang menyembah Tuhan. Masa nggak paham sih? Loh, Penghormatan dalam konteks menghormati sebagai utusan Tuhan, bukan orang itu sedang menyembah Tuhan, bukan. Kan Yesus berkata, iblis aja dia kasih tahu, ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepada Dia engkau berbakti. Dalam konteks beribadah itu hanya kepada Dia, kata Yesus, bukan hanya kepadaku. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya beribadah atau untuk diibadahi dalam konteks sebagai Tuhan, itu nggak ada. Salah, bukan nggak ada, cuma Bang Alip yang tidak mau. Allahu Akbar. Ada kok, kata menyembah juga ada kok, banyak kok di Alkitab menyembah Yesus. Mereka Ya, sujud menyembah kepadanya. banyak Di kata dalam Lukas menyembah itu banyak. Namun konteksnya Iya, bedakan. karena Bang Alip, Konteksnya yang apalagi kau yang harus bedakan. dibedakan. Dikatakan di dalam Alkitab, khusus Alkitab ya, Perjanjian Baru, Yesus adalah Allah. Itu sudah tidak bisa dibantah kecuali dengan asumsi di luar Alkitab. Sebentar. Anda katakan Yesus adalah Allah. Kata Yesus Allah itu siapa? Ayo. Kata Yesus, Jangan kau fitnah lagi. disebut Allah. Ah, Bapa bukan disebut Yesus Allah. kan? Yesus setara dengan Yesus di Bapa situ. adalah Kau satu. katakan Yesus setara dengan Bapa, kau fitnah Yesus. Kok fitnah gimana? Waktu itu Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri bahkan berkata, menunjukkan aku seorang bertapa hamba dengan- tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga dia. Itu dalam hal begitu perang. juga utusan daripada dia yang mengutusnya. Di ayat Berarti lain dia antara berkata, siapa? Bapa lebih Berarti besar antara daripada aku. Di mana kesetaraannya? Ya, yang tidak setara itu antara Bapa dan Putra, bukan antara Allah. Bapa dan Putra yang tidak setara itu. Diputar kemana Keduanya lagi ini ini? Allah. Loh, itu di dalam Alkitab bicara demikian, Bang Alip. Saya bukan mengadakan, bukan membuat asumsi, tapi Bapak memang Alkitab dengan bicara begitu. Bapak dengan Yesus setara. Bapa dengan Yesus itu adalah Allah yang satu. Ya? Keduanya ini pribadi, pribadi Bapa, Aduh, pribadi Putra. mana lagi nih? Kata Yesus tadi satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Allah yang benar yang Yesus ajarkan sebagai yang mengutus dia adalah pribadi Bapa. Satu-satunya itu siapa? Yesus Iya, atau bukan satu-satunya. Yesus? Satu-satunya Allah yang benar yang mengutus dia adalah pribadi Bapa. Iya, satu-satunya Ya sudah. itu apakah Yesus atau bukan Yesus? Pribadi Bapa yang disebut Allah satu-satunya yang mengutus Yesus. Pertanyaan saya, Yesus atau bukan Yesus berdasarkan pernyataan dari Yesus? Ya bukanlah, bukan pribadi Yesus. Ya Pribadi bukan Bapa. Yesus kan? Makanya Bukan jangan kau pribadi tambahin. Yesus. Sudah satu-satunya, di situ juga bukan Yesus. Kenapa tadi kau katakan Yesus adalah Allah? Itu kan penyesat namanya. Ya enggak, itu sesuai di Alkitab ada kok. Padamu apa? Lah itu tadi kata Yesus sudah sangat jelas kalimatnya.
Iya, di ayat yang lain juga ada yang mengatakan. Ya berarti yang itu Yesus salah. Allah. Mana Yesus berkata seperti itu mana? Yang mana Katanya coba di harus mana? mengerti Satu aja. konteks. Satu dari ucapan Yesus yang Yesus mengaku dirinya adalah Allah itu di mana? Ya pengakuan iman Thomas. Ya Tuhan dan Allahku. Karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Loh itu iman dengan dibangun dari Alkitab, pengalih memang seperti Pengakuan itu. Thomas, kitab Thomasnya Iya. ditolak, kalimat itunya dikutip. Oke. Di Yohanes 20:28, di 17-nya Yesus berkata akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Siapa menurut Yesus Allah itu? Kepada Bapa, kan sudah Nah, dikatakan. berarti bukan Yesus kan? Ya bukan pribadi Yesus kan? Yesus Bukan sebagai pribadi Yesus. Menurut Thomas, Yesus adalah Allah. Nah, coba yang kau pegang ucapan Yesus atau ucapan Thomas? Ya dua-duanya toh. Ya. Dua-duanya Yang satu ucapannya mengatakan itu. bukan Yesus, yang satu Yang mengatakan mana? Yesus. Yang Yesus mengajarkan Bapa adalah Allah. Iman Thomas mengatakan Yesus juga Allah. Dan Yesus tidak menolak itu. Nah, mengatakan iya. berbahagialah. Jadi yang benar itu yang perlu dipegang ucapan Yesus atau ucapan Thomas. Itu Walaupun semua di situ ucapan. Thomas lagi kaget ya. Saya ingin tahu ini. Kaget iman, ya kaget betul. Ya Tetapi karena itu imanmu Thomas. mengatakan Yesus adalah Allah hanya dari pernyataan orang lain, bukan dari pernyataan Yesus. Loh, iman orang Kristen kepada Yesus itu dari kesaksian para murid, tentu orang lain bagi kita. Ya bukan dari Para murid ucapan itu orang Yesus. Coba oke. Di dalam Ampun, kitab itu Yohanes ucapan 20 yang kau sebutkan itu ada nomor 30-31. Prinsip yang harus dipegang, Yesus itu sebagai anak Tuhan, anak Theos, bukan sebagai Theos. Anda percaya nggak? Ya harus dipegang semua. Sebagai anak juga harus diimani, sebagai Allah juga harus diimani. Loh, Thomas bilang ya Tuhan itu kan maksudnya atau Kacau, bener-bener amburadul Sebentar, sudah. sebentar, Pak. Di situ Sebentar, dikatakan framing. di dalam Yohanes Itu 20. sesuai. Loh, Yohanes 20:30-31 dikatat, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Elohim. Betul. Nah, yang disuruh percaya Yesus sebagai Elohim atau anak Elohim? Keduanya. Yesus sebagai anak Elohim. Kacau. Ya sebagai anak Elohim. Iya. Bukan sebagai Bapa. Kan di sini anak Elohim. Betul. Anak Elohim Bapa di juga dalam Elohim. pemahaman. Oke. Iya, Bapa Elohim, Yesus anak Elohim. Nah, sekarang kembali kepada pengajaran Yesus sebagai orang Yahudi. Dalam pemahaman orang Yahudi, yang berstatus anak Elohim itu bukan Elohim. Kan gitu. Setuju nggak? Banyak kitab Anda menjelaskan yang mendapatkan gelar anak Elohim, tapi dia bukan Elohim. Maksudnya sebagai manusia yang mendapatkan pesan dari Tuhan, menyampaikan firman Tuhan untuk menegakkan hukum Tuhan di muka bumi. Itu pemahaman orang Yahudi. Status anak Elohim, betul? Betul, oke lah, kelamaan mikirnya, kecuali dilepas doktrin baru cepat. Nah, sementara di dalam kitab Yohanes ini dikatakan, apapun yang diucapkan Thomas, poinnya adalah dalam pengajaran kitab Yohanes, supaya dipercaya kalau Yesus itu anak Elohim. Nah, pemahaman anak Elohim dalam pengajaran Yesus dan orang-orang Yahudi, itu bukan berarti Elohim yang hakiki, hanya sebagai wakil Tuhan. Kecuali kalau itu dikemas ulang dalam pemahaman orang-orang Likaonia, dalam pemahaman orang-orang Yunani, mereka mengatakan pasti itu adalah Theos. Nah, itu konsepnya. Jadi kalimatnya sama dengan orang Yahudi, tapi doktrinnya dari Yunani. Itu yang benar dalam iman Anda, bro admin. Karena dalam pemahaman orang Yahudi, bahkan yang mendapatkan gelar Elohim, dia tidak dituhankan, apalagi anak Elohim.
itu tidak dituhankan. Tapi dalam iman Kristen, Yesus mendapatkan gelar anak Elohim, dia itu dijadikan sebagai Elohim. Cocoknya kemana? Seperti KPR 14 nomor 11. Di situ diimani dalam konsep Tuhan menjadi manusia, yang anak Elohim dijadikan sebagai Elohim, anak Theos dijadikan Theos. Makanya dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Ada dewa Zeus, ada dewa Hermes, ada Hercules. Itu mereka konsep manusia, tapi juga dewa. Itu yang sudah mengakar di dalam bangsa Yunani. Itulah doktrin yang diambil dimasukkan ke dalam iman Anda, tapi narasinya menggunakan kitab orang Yahudi. Nah, seperti itu, bro. Poinnya ketemu sudah. Ya itu masih salah juga, Bang Alim. Ya pasti dikatakan salah, orang kamu tolak kok, gimana sih? Bukan. Bang Ali kan bilang tentang anak Allah. Betul. Tapi Coba. Yesus sendiri, Yesus yang mengajarkan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kan saya bilang tadi, dalam pemahaman Yesus yang orang Yahudi dan Yang juga disebut kitabnya anak Yahudi, Allah sama anaknya yang disebut yang tunggal anak berbeda. Elohim itu Elohim atau bukan? Bukan, misalnya para raja. Ya sudah, bangsa. tapi Betul. Anda imani nggak Yesus anak Elohim sebagai Elohim? Yesus bukan hanya mengatakan anak Allah, dia bilang anaknya yang tunggal, bahkan mengatakan aku dan Saya Bapa adalah tanya, satu. Yesus Itu kan yang di situ diajarkan. anak Elohim. Anda imani nggak sebagai Elohim juga? Iya, karena bukan Nah, hanya itulah anak Allah pemahaman dalam konteks Anda itu. sebagai Kristen berbeda dengan pemahaman orang Yahudi. Bukan. Yesus Bang Ali yang mengajar tidak mau di dalam menerima kitabnya, pengajaran di Yesus. dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Keluaran yang disebut Elohim dan anak Elohim. Betul. Itu sebagai Elohim atau bukan? Bukan, kan ada raja, ada Bukan. bangsa. Di dalam pemahaman orang Kristen yang disebut sebagai anak Elohim juga diimani sebagai Elohim. Betul? anak tunggal, dia bilangnya anak tunggal, bukan hanya anak Allah saja. Anak tunggal siapa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah beda dong Bang. Nah, iya berarti anak Elohim. Kan di sini disebutkan anak Theos, anak Elohim, supaya kamu percaya kalau Yesus itu adalah anak Theos. Iya. Nah, bukan sebagai Theos, tapi dalam iman Anda dikatakan kalau Yesus itu juga Theos. Kan gitu. Iya, Hidupnya orang Yahudi yang dikatakan sebagai anak Theos itu bukan Theos. Betul. Nah, Perspektif dalam orang pemahaman Yahudi orang Yunani yang disebut anak Theos juga termasuk Theos. Betul nggak? Sorry, bukan orang Nggak, Yunani. jawab Dalam dulu. perspektif Alkitab Dalam itu pemahaman orang Yunani bisa, Bang. yang Bisa, mengusung perspektif konsep Alkitab. dewa-dewa, ketika Nggak disebut bisa. anak Theos, mereka juga Theos. Betul nggak? Nggak bisa. Yang nulis bukan orang Yunani, yang nulis kitab suci ini. Kesaksian Kok nggak para murid bisa? ini. Ya kan Bang Ali Ya, kan menggiringnya saya bilang, ke sudut betul. pandangnya Dalam Yunani. perspektif Yahudi, dalam pengajaran Ya, Yesus sebagai pengajaran Yudaism, Yahudi. dan juga mengutip kitab perjanjian lama, anak Theos itu bukan Theos, itu di pandangan betul, orang dalam Yahudi. Perjanjian lama, betul, dalam perjanjian lama. Nah, dalam saya tanya, perjanjian baru, oke, anak saya tunggal tanya. ini adalah Allah, gitu. ya, sekarang saya tanya, dalam pemahaman orang Yunani, anak Theos juga termasuk Theos. Anda setuju nggak? Ya setuju, ada mitos seperti itu. Betul. Saya tanya, Anda Kristen cocoknya ke Yunani atau ke Yahudi? Loh, saya ke Alkitab yang dibuat oleh para murid. Kalau mitos saya Loh, nggak tadi ikutin. Memang dengerin. mirip, tapi Di tidak dalam ikutin. pemahaman Yudaism di mana Yesus juga mengajar yang disebut anak Theos itu bukan Theos, oke? Anda setuju? Di dalam pemahaman pagan Yunani, contoh di KPR 14 nomor 11 dan beberapa contoh dewa-dewa Yunani, ada Hercules dan sebagainya, anak Theos juga Theos. Nah, saya tanya sama Anda, iman Anda, konsep iman Anda tentang keteosan tepat Yahudi atau ke Yunani? Jawab jujur. Ya ke para murid dong, ke Yunani nggak cocok, ke Yahudi juga nggak cocok. Cocoknya ke para murid, perjanjian baru. Nggak bisa dong Bang Ali. Memang faktanya begitu. Walaupun Kenapa nggak mau jujur, hei? walaupun mirip, tapi berbeda.
Coba, Loh, saya Anda sudah- percaya nggak Coba, Yesus saya sebagai langsung anak gimana? Theos juga disebut Theos? Ya percaya itu pengajaran para Nah. murid memang begitu. Para murid sudah Nah, mengakui Yesus berarti adalah Anda Allah. cocoknya tadi dengan Yunani atau dengan Yahudi? Berbeda, tetap berbeda walaupun mirip tapi berbeda. Memang mirip tapi berbeda. Ya Bukan mirip soal cocok, lah, nggak gimana sih? cocok. Itulah saya Bukan soal bilang, cocok, nggak cocok, kitabnya mirip, tapi berbeda. dicocokkan teksnya ke bangsa Yahudi, tapi doktrinnya, rasanya, atau pemaparannya ke Yunani. Kan gitu? Mirip Jadinya. mirip. Kalau mirip oke, tapi kalau Iya, dikatakan mirip, atau cocok. sejalan ya nggak bisa Cocok. lah. Wong berbeda. Nah, tapi dengan konsep Yahudi cocok nggak? Enggak kan? Konsep Yahudi Nggak para murid cocok. juga Yahudi, para murid juga Yahudi. Lah iya. Dalam konsep murid-murid Sudah. Yesus yang Yudaism pemahamannya, anak Theos itu bukan Theos. Saya Kan bilang gitu. Thomas sih lah, Thomas sudah mengakui. Nggak cocok. Yesus ya Nggak Tuhan dan cocok. Allahku. Dalam ajaran Yahudi nggak cocok karena dijelaskan di dalam Mazmur, di dalam Keluaran dan beberapa kitab menjelaskan yang disebut anak Theos itu bukan Theos, tetapi manusia sebagai utusan Tuhan yang membawa firman Tuhan untuk menegakkan hukum Tuhan di muka bumi ini. Itu dalam pemahaman Yahudi yang dikutip oleh Yesus ketika dia mengajar di tengah bangsa Yahudi. Itu jelas tertulis di Yohanes 10 nomor 34. Udah sangat jelas. Intinya adalah Nah, perjanjian lama. berarti nggak Anak cocok. Allah itu tidak Iman ilahi. Anda nggak cocok. Konsep Allah itu anak tidak Theos ilahi. adalah Theos yang merujuk kepada ajaran Yesus, di mana Yesus mengajar mengutip kitabnya orang Yahudi, kitab perjanjian lama yang kau sebut itu. Nah, sekarang ada konsep ajaran anak Theos juga termasuk Theos. Contoh Theos Hercules, Theos Zeus, Theos Hermes, dan beberapa Theos yang lainnya. Dia yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Hercules anak Zeus, Hercules juga Theos. Itu ada konsep ajarannya. Kamu cocoknya kemana, bro? Kalau cocok ya tidak, kalau mirip boleh Bang. Kalau cocok tidak, karena para murid sendiri Thomas itu juga orang Oke lah. Yahudi. Iya. Ya, Udah. jadi saya Jujur itu ikutnya pahit, jujur Yahudi. itu berat. Ya. Makanya di kitab Dari Anda tadi saya dijelaskan. jujur loh, dari tadi Loh. saya jujur. Bagian mana yang Oke. saya jujur coba? Saya Oke. Sekali lagi kalau gitu. Ya, Di dalam jalan kitab itu Anda tidak. dikatakan, Kalau Bro mirip Admin. ya. Oke, contoh. Di dalam kitab Anda dikatakan Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu ajaran siapa? Alkitab, Yohanes, di kitab Yohanes terutama. Yohanes. Itu iman Dalam Anda. kitab Yohanes, iya, kesaksian para Oke. murid. Di dalam KPR 14 juga dikatakan Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Iya kan? Cocok Saya nggak? bilang kalau mirip, Cocok iya. nggak? Kalau mirip, saya bilang kan kalau mirip iya, tapi kalau cocok enggak Bang Alip. Kalau cocok kan maksudnya sejalan, itu enggak. Nah, ini beda. bentar jalannya bro. Beda. Nah, di dalam kita Kalau Anda mirip, kan iya. memasukkan doktrin Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, kan gitu. Iya, di Yohanes Nah, begitu betul. Nggak ada, itu kan firman itu telah menjadi manusia, bukan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Nah, sementara ada kitab tertulis di kitab Anda KPR 14 nomor 11, Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu pemahaman orang Yunani yang mengimani dewa-dewa. Disebutkan ada dewa Hermes dan dewa Zeus, kan gitu. Iya. Nah, kira-kira sama atau beda itu konsepnya? Nah, kalau konsepnya sama, ya hampir sama betul. Sama. Dengan Yahudi ada nggak konsep kayak gitu? Nggak ada. Makanya udah bilang tadi, kitabnya memang ngambil kitab Yahudi, tapi konsep imannya merujuk ke Yunani. Memang iman Anda tumbuh suburnya di bangsa Yunani dengan menggunakan bahasa Yunani, dengan konsep pengajaran rasa Yunani, konsep dibuat oleh orang-orang Yunani dan juga merumuskan ketuhanan dari bangsa Yunani. Itulah cikal bakal iman Anda bertumbuh sampai detik ini. Makanya konsep iman Anda sudah 2000 tahun tetap akan tertolak di tengah bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi tidak pernah percaya Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia, apalagi sampai harus mati digantung di kayu salib. Itu nggak ada. Tapi kalau konsep
Tuhan menjadi bayi, tumbuh dewasa, mengalami penderitaan, harus mati menebus dosa, masuk ke alam maut. Itu bejibun, terutama di konsep dewa-dewa Yunani. Gitu ya. Terima kasih Bro Admin, tepuk tangan untuk Yesus yang baik hati. Ya udahlah, biar puas lah Bang Ali. Biar puas. Ya, Lah iya, kan nggak bisa kita kan dibantah punya masalahnya. persepsi sendiri toh. Nggak apa-apa Bang Ali mempersepsikan seperti itu. Persepsi yang mana lagi yang kau persepsikan seperti itu nggak masalah, bahwasanya Kristen dari sana misalnya ya nggak masalah. Cuman kita punya iman sendiri bahwasanya kita itu dari para murid yang juga Yahudi. Saya tanya kalau gitu, Kristen itu tumbuh subur di Yahudi atau di Yunani, di Romawi? Ya berawal dari para murid tuh Bang. Kita ukurnya dari para murid toh. Jangan dihilangkan bahwa para murid juga orang Yahudi gitu loh. Iya, konsep iman Anda, Tuhan turun ke bumi di tengah kita dalam bentuk manusia. Di tengah Yahudi diterima nggak? Ditolak kan? Diterima sebagian kecil diterima toh. Jangan dihilangin walaupun kecil. Secara menyeluruh kan ditolak tuh. Tapi secara- kalau di tengah bangsa Yunani, bangsa Romawi, diterima nggak konsep itu? Diterima. Karena mereka sudah mereka kan konsep juga imannya menolak, seperti itu. Waktu Yesus itu disiksa juga menolak Romawi, Iya, sudah putar punya lagi. Itu sudah udah punya sangat ini jelas. sendiri. Bukan tentang konsep Yesus disiksa, ini peristiwa konsep iman yang dibentuk atau doktrin iman yang dibentuk yang mengatasnamakan Yesus. Itu kan dikemas di abad kedua yang merumuskan tentang Tritunggal Bapak Gereja yang bernama Tertullianus. Dia itu kan penyembah dewa awalnya, dijadikan sebagai Bapak Gereja di abad mula-mula. Kan gitu. Itulah yang tumbuh subur di dalam iman Kristen sampai sekarang. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah, Bro Admin. Fakta sejarah. Ya, memang fakta Jadi sejarah semua. konsep ketuhanannya iman Kristen, ya, itu baru lahir di abad kedua. Tentang ketuhanannya. Baru lahir di abad kedua. Ya. Oke, mungkin yang lain Gurunda atau sudah kembali? Dan Kristen yang lain atau teman yang lain? Saya sampai dulu, Pak Alif, ya. Silakan. Bang Boy di sini. Selamat siang, selamat sore ya. Selamat sore. Ya, agamanya apa, Bang Boy? Kristen. Ya, Kristen. Pak Yusuf sudah Kristen ya, sebarang tentu sudah status Kristen ya. Pak Yusuf, karena sampai sering masuk ke sini. Ya, silakan. Gurunda, mau masuk Gurunda, sudah monitor. Gurunda, sudah ada 3 Kristen di sini Gurunda. Kalau Bu Admin sudah ini capek kayaknya, gantian, ya. Silakan. Pak Yusuf barangkali mau respon juga kan. Ya silakan Pak Yusuf, Pak Yusuf dulu dan sebelum menunggu Gurunda ya. Ustadz Alif lanjut Ustadz. Siap. Tapi itu Bro, kalau Bro Admin sudah ini ya, sudah. Kalau saya sambil tampilkan data, kan Bro Admin juga sebenarnya memang itu fakta yang tidak bisa dibantah karena data itu adalah sebuah fakta yang nggak bisa dipelintir kan gitu ya. Jadi apa boleh buat, itulah faktanya, ajaran kekristenan kan gitu. Makanya saya juga sering bahas dengan teman-teman Kristen prinsip dasar keimanannya ketika kita bahas, walaupun dia mengambil kitab bangsa Yahudi dari Kejadian sampai Maleakhi, tapi konsep doktrin imannya itu tidak lepas dari di luar bangsa Yahudi alias bangsa Yunani. Terlebih lagi, bagaimana konsep ketuhanan tentang Trinitas itu baru dibentuk di abad kedua. Seorang Bapak Gereja Tertullianus kan gitu. Coba, mana tadi yang Kristen? Bang Boy, Anda percaya konsep iman Anda Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia? Tuhan turun ke bumi dalam rupa ya. Ya, percaya kan? Nah, Percaya. Oke, ini kita buka ya. Kita buka nih, kita tampilkan data. Ini konsep
apa ini? Tuh, mana Bang Alep? Kok loncat? Ini. Biasa internet. Bentar, Ustaz Alif, bentar. Bentar, Lip. Iya, bentar Bentar, dulu. Lip. Bentar dulu. Bro admin. Iya, Bu Anin dari tadi. Ya Bang Andi. Mana aja dari tadi. Gimana Kenapa kabarku? ini? Ya sehat Bang Andi. Silakan Bang Alep. Kok turun Iya. tadi loncat? Ini kita buka nih. Tadi kan Bang Boy ya yang mengatakan percaya bahwa Tuhannya turun ke bumi dalam rupa manusia kan gitu. Nah di sini kan ada nih kalimat terjemahannya. Kita buka ya nih. Di dalam KPR 14 nomor 11. Di sini dikatakan dewa atau Theos atau Tuhan turun ke tengah kita dalam rupa manusia kan gitu. Anda pernah baca nggak data ini Bang Boy? Dalam Kisah Rasul 14 ya. 14 nomor 11. Nah, kita buka penjelasannya ya. Kita buka penjelasannya. Konsep seperti ini. Dalam penjelasan Matthew Henry ya. Iya. Di sini dikatakan konsep seperti ini. Nih. Kita buka ya sebentar ya di sini nih. Ah, di sini nih mana-mana tadi. Saya buka penjelasannya ya. Aduh, susah kali. Ntar. Nih. Di sini ketika menggunakan mereka berkata dewa-dewa telah turun. Ya? Kisah Rasul 14 ayat berapa tadi? 11. Ini kan bahasa originalnya Theos ya. Ini dewa-dewa ini Theos. Kan kitab original juga pada bulannya adalah firman bersama dengan Theos. Nah, ini Theos telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Mereka, ini penjelasannya ya. Nih, ini kronologis di balik kitab Anda mencatat. Aduh, mana penaku ya? Saya tunjuk. Aduh, nggak ada penanya lagi. Ah, di sini. Oh, ini. Sorry, bentar ya. Biar saya tidak dibilang ngarang. Ah, ini. Mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan, kan gitu. Dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa yang tidak lebih rendah daripada dewa. Meskipun dalam rupa manusia, gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan apa di sini, Bang? Iya, kafir. Kafir. Jadi konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, kitab Anda menyebutkan ini konsep pemahaman apa? Bukan seperti itu. Kafir. Loh, ini dijelaskan, Bang. Coba baca yang lebih detailnya lah. Loh, jadi Anda nggak setuju dengan konsep dewa-dewa Yunani itu kafir? Maksudnya? Lah, ini kan konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Ini kan konsep kafir, Bang. Dalam coba buka, baca dari awal, dari atas, dari itu ya, dari penjelasannya. Aduh, masa saya baca panjang lagi? Ini kan nih, mereka berseru menyangka. kegirangan dalam bahasa mereka sendiri. Oke. Nih, mereka sendiri sebagai rakyat biasalah mereka yang berseru dalam bahasa Likaonia, sebuah dialek bahasa Yunani. Kalimatnya dalam bahasa Indonesia, dewa atau Theos atau Tuhan telah turun ke tengah mereka, ke tengah-tengah kita. Iya, Ya, dewa-dewa kan Theos. tadi. Iya, tadi dewa-dewa Theos. tulisannya. Betul, Iya, betul. dewa-dewa. Iya. Bukan dewa saja. Dewa-dewa. Iya, dewa-dewa. Kan dewa konsepnya Jadi kan gini, lebih dari satu. Iya, Sebentar konsep dulu. Yunani. Iya, udah saya paham. Tadi itu yang nggak saya baca. Jadi dewa-dewa di Yunani kan politeis. Kristen kan Iya, nggak memang. politeis. Kristen monoteis. coba tes sudah tadi. Monoteis. Iya. Hakikatnya Anda adalah percaya Bapa- Tritunggal, Pak? Dengar dulu. Bapa yang mempunyai roh dan mempunyai firman. Ini malah diputar lagi. Loh, enggak. Itu hakikatnya satu. Makanya dibilang Tritunggal. Oke. Kalau di Kita Yunani- buktikan lagi ya. Kita buktikan Kalau di lagi, Yunani Bang. itu memang dewa-dewanya banyak. Memang banyak dewa-dewanya.
Ada dewa Tritunggal dewa itu, kuburan, tri itu, dewa laut, Bang, tri itu ada berapa? Hah? Tri itu ada berapa tri? Tiga. Nah, 3. Tuhanmu tri Tapi ini nggak? bersumber dari satu. Nah, Nah, iya, itulah konsep. Itulah konsep nih kita. Kalau kita buka ya. Dengar dulu, Bang. Dengar. Kalau Yunani, dewanya ada banyak, tidak bersumber Banyak, dari betul. satu. Kan dirampingkan. Iya, tidak bersumber dari satu. Misalnya Ya memang banyak kalau di Iya, mereka. kalau Kristen itu makanya saya tadi bilang Bapa yang memiliki roh dan firman. Jadi Oke. pribadinya aja yang berbeda. Oke, baik. Kita Iya. kembali ke poinnya ya. Kembali ke Hakikatnya poinnya. satu. Hakikatnya Kembali satu. ke poinnya. Oke. Baik. Nah, dalam konsep dewa-dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, itu konsep pemahaman orang kafir. Anda setuju nggak? Iya, tapi saya bilang Oke. tadi mereka dewa-dewa. Jangan dilupakan itu dewa-dewanya. Iya, Mereka iya. politeis. Iya. Iya. Nah, konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, Dalam itu rupa konsep manusia, orang kafir. kan? Ya. Kalau Yesus dia menambahkan kodrat kemanusiaannya. Dia adalah sang firman tadi loh. Ya udah, terserah Anda. Anda mau ketawa? Bukan, Bang. Loh, Bukan, kenapa saya belum ke bukan mulu? Yesus. Konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu Dewa-dewa. konsep pemahaman orang Iya. kafir. Iya benar, banyak dewa kan? Benar. Iya, Iya, banyak ha-ha. dewa. Nah. Iya. Kalau Yesus Kalau satu? bukan gimana? Kalau dewanya cuma satu, Kalau maksudnya cuman satu dewanya? ya kalau yang turun ke buminya cuma satu, Gimana? Kenapa? Iya, itu menyatakan diri kepada manusia ciptaannya. nah iya. Bedanya kalau Yunani banyak yang turun ke Nah, bumi. ya. Kalau di Kristen itu cuma Ini satu Allah yang sendiri- turun ke Allah- bumi. Allah yang menyatakan diri ke Hei. keciptaannya. Ya bedanya enggak, bedanya Kristen dengan Yunani. Kalau Yunani dewanya lebih dari satu yang turun ke bumi, kalau Ya. Kristen cuma satu yang turun ke bumi. Iya, iya. Nah itu bedanya. Ketika satu turun ke bumi, masih ada enggak Tuhan di langit? Lah, namanya Tuhan. Dia bisa menempati segala ruang. Loh, Anda nggak percaya Iya. kekuasaan Ya Tuhan? udah. Iya. Ya udah. Ya. Konsepnya sama, cuman beda di jumlah, betul? Konsep ketika dewa Hermes turun ke bumi, dewa Zeus masih ada. Ada. Iya. Lah iya kan, Iya, bedanya beda di jumlah, kan gitu. Bang, Tetapi dewa Zeus yang membedakan itu kan Dewa jumlahnya. Zeus, dewa Zeus dengan dewa Hermes itu berbeda semuanya. Berbeda semuanya, terpisah. Lah iya, yang membedakan itu di jumlahnya, Paman. Lah iya, Kalau justru di makanya Yunani saya itu bilang lebih dari bedanya. satu yang turun ke bumi. Kalau di Kristen cuma satu yang turun ke Ya. bumi, kan gitu. Di sini monoteis. Nah, Iya. lalu konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu coba, konsep baca. ajaran kafir. Baca dulu, baca. Jangan langsung. Sudah dari tadi saya kamu baca. Kamu garis besarin seperti itu doang. Kamu nggak baca sebelumnya. Apa yang mau saya baca lagi dari sebelumnya? Ayo. Udah saya baca ulang-ulang dari tadi. Anda mau Nggak, sebelum- bahas yang mana? Sebelum konsep Tuhan adalah konsep kafir, mana bacanya tadi? Coba gedein. Oh ini Makanya tentang kamu konsep dewa yang turun ke bumi nih. Iya. Kan itu yang kamu Gitu dong. mau tarik itu kan? Iya nih. Iya. Nih ya. Yang tidak lebih rendah daripada dewa meskipun dalam rupa manusia. Nih, Ya. mereka menyangka Tidak bahwa lebih Paulus rendah. dan Barnabas Tidak lebih apa? rendah. Apa? Enggak, iya baca dulu satu. Ya itu kan yang kamu bold itu, kamu baca semua. Udah Jangan saya baca cuman- dari tadi, Pak. Jangan cuman konsep dewa-dewa turun menjadi manusia adalah ya iya memang itu kafir karena dewa-dewa. Iya. Lah iya. Iya. Terus masalahnya di Iya mana? betul kan? Iya, itu pagan. Kalau di Kristen Iya. lebih mengeraskan artinya itu pagan. Lah iya, di sini kan maksudnya konsep pagan Yunani yang mengimani kalau Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Jangan digoyang-goyang, coba.
Loh, Saya pengen ya baca Allah itu bang, semua bang, yang kamu- udah saya tampilkan konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu konsep pagan Yunani. Ya, iya. Dewa-dewanya Ya turun sudah. menjadi manusia, iya. Lah iya. Terus di mana ininya? Kan memang berbeda. Nah, Bapak kan kalau turun di Kristen, juga. di Kristen Tuhannya turun ke bumi dalam rupa manusia kan gitu. Iya. Menambahkan Ah. kodrat manusia, iya betul. Ya sama dewa lah, sama pagan. Di mana pagannya? Itu dewa-dewa. Kan udah saya bilang itu politeisme. Iya, bedanya kalau Kristen cuman satu. Hah? Kalau pagan Yunani lebih dari satu. Itu doang bedanya dari tadi aku sebutin. Konsepnya sama. Kalau dibilang di Al-Quran, saya pernah baca, ini mohon maaf kalau salah ya. Allah turun dalam rupa seorang laki-laki yang dalam Nggak ada. saya baca di Al-Quran atau di hadis ya, dalam rupa Nggak seorang laki-laki dari mana gitu. Nggak ada ngarang. Loh kok ngarang? Ya udah, kalau memang ngarang ya udahlah. Ya emang nggak ada. Saya lupa Emang ya. nggak ada. Azab itu, ada. azab Allah Nanti itu, saya azab cari Allah tahu nggak. ya. Nggak ada. Nanti saya cari tahu. Yang Nggak ada, penting itu kita azab sekarang Allah kan dari kita awal. kan berani jujur aja. Kalau kita berani jujur kan itu jago. Itu Ya iya makanya jujur nih ya. Kita tampilkan data ya. Tampilkan data kan gitu. Memang di sini dikatakan ini dalam ensiklopedia dunia ya. Di sini dibahas dewa yang mati dan bangkit kembali. Ini sebuah data menjelaskan kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah klasikan sejumlah Tuhan atau dewa dalam mitologi atau Sejumlah, agama kan? bumi iya sejumlah yang kan? mengalami satu kelahiran, mati dengan menderita, munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam maut atau alam gaib di sini setelah kematian, dan setelah itu terlahir kembali dalam sensasi simbolik atau literal. Tuhan dan dewa laki-laki di antara figur-figur tersebut, di antaranya ada Osiris, ada Adonis, ada Tammuz, ada Zalmoxis, ada Phoenix, ada Balder, ada Mang Odin juga ada di sini. Itu konsep dewa-dewa itu sudah sangat seperti itu tuh, sudah sangat familiar tentang dewa-dewa, kan gitu. Nah, dalam konsep ini memang tidak disebutkan Yesus. Ini kan konsep dewa-dewa terdahulu. Bahkan di sini ada nih. Ini daftar dewa yang hidup dalam mitologi aborigin, mitologi Akadia, mitologi Arab, mitologi Aztec, mitologi Kanaan, semua mitologi Mesir, ada mitologi Yunani, ada mitologi banyak, itu banyak di dunia. Tapi di sini Yesus juga tidak termasuk. Karena itu memang dalam mitologi yang sangat lama. Ada ding Yesus terakhir. Ada ya. Yesus itu dewa yang paling bungsu. Turun. Jadi sebelumnya konsep dewa bangkit lahir, mati dengan menderita dan bangkit kembali itu sudah ada beredar sejak zaman dulu. Kalau Yesus itu ya terbaru lah di antara sekian banyak. Nah, makanya di Saya dalam bilang sejarah itu kan tetap Trinitas. mitologi. Kita tidak tahu kapan kejadiannya. Itu kan Lah itulah yang disebutkan di dalam kisah 3:14 nomor 11. Oke. Itulah yang disebutkan di dalam bahasa Likaunia orang Yunani, konsep dewa-dewa yang dulu itu beredar, dikemas ulang oleh Kristen. Kita buka di dalam sejarah Trinitas Pemuda Amran yang ini dikemas siapa ya? ulang. Bentar ya, saya Ini. gantian ngomong ya. Loh. Saya nggak tahu ini Iya, ayatnya. Ya, saya gantian ya. Ini ayatnya nggak tahu saya di mana ini. Cuma Aduh, kalau nggak tahu PDF mungkin kalian itu. dengar ini ada ini nggak mungkin ini asal sembarang Enggak, tulis. maksudnya apa? Tiba-tiba mau loncat bahasan. Enggak sama. Aku melihat Tuhanku berambut keriting dan tidak berjanggut, mengenakan jubah berwarna putih hijau. Hadis mungkar. Woi, nggak ada. Mungkar itu mungkar. Amran katanya. Hadis mungkarot itu. Nggak ada. Mungkar itu. Nggak ada. Kenapa kalian mengingkari itu? Ya memang nggak ada, itu mungkar itu. Maksudnya
Kan ada banyak konsep yang dibuat-buat oleh orang-orang untuk menyerang ajaran Islam. Jadi memang ajaran para nabi itu akan selalu hadir penyesat yang merubah ajaran nabi tersebut. Kalau di dalam Islam, alhamdulillah tuntas dalam pengajaran 23 tahun tentang ketuhanan, maka konsep ketuhanan tidak semudah disesatkan sebagaimana di Kristen. Di dalam konsep kenabian juga Rasulullah tidak bisa lagi ada yang namanya nabi, karena sudah sangat tegas, tuntas, lugas semuanya ya. Konsep tentang ketuhanan, kenabian itu sudah jelas, tidak bisa diganggu. Karena nabi kami mengajar 23 tahun. Makanya Yesus mengajar cuma 3 tahun, akhirnya konsep ajarannya dikemas ulang di abad kedua. Itulah yang terjadi dalam iman Kristen sekarang. Itu kan framingmu. Ya Nah, kan? buktinya konsep, saya tanya, ajaran Trinitas, ajaran Trinitas kapan adanya? Sabar. Ajaran itu Trinitas ditolak oleh Al-Quran itu Ajaran Trinitas sudah ada, lam yalid sudah wa lam ada yulad dari wa lam yakul lahu Alkitab. kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un, ditolak ditolak oleh Al-Quran itu. Maksudnya ditolak Al-Quran gimana? Saya nggak nyambung tadi. Jelaskan Ustaz Alif. Ya nggak ada ajaran itu yang dalam hadis. pemuda Saya Ahmad itu tahu siapa? hadis itu sudah sering saya baca. Itu hadis yang mungkar itu adalah yang tertolak, yang sangat Gimana tertolak? keluar dari Gimana? konsep Coba. kebenaran. Oke, boleh dikasih tahu hadisnya hadis apa biar saya. Yang nggak ada itu hadis buatan siapa itu nggak ada. Karena saya nggak bisa Kan udah disebutkan. menunjukkan saja, saya pernah baca. Kamu aja yang sering menolak atau Nah memang ditolak. Ada nggak umat Islam yang percaya Tuhannya keriting, berambut keriting? Nggak ada, bro. kita baca. Gimana sih? Kita baca. Mana dia? Apalagi ayatnya? gondrong, nggak ada lah. Mana? Ya ada dalam dalam bentuk pemuda Amran. Saya nggak tahu pemuda Amran itu apa. Nah iya makanya nggak ada itu konsep. Yang dibuat-buat gimana sih? Bukan konsep. Iya konsep yang dibuat-buat di luar dari Islam. Nih, kalau dia katakan tentang sejarah Trinitas itu ajaran Yesus, ini datanya sendiri Trinity ya, ini sumbernya resmi. Di sini dikatakan apa? Trinitas adalah kata Latin yang berasal dari istilah Platonik trias, yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Nggak ada. Nih, Itu kata siapa? diperkenalkan Itu kan oleh menurut- Tertullian itu kan di menurut yang abad bukan kedua. Kristen. Iya, itu kan yang bukan menurut orang Kristen. Apa Nah ini sih? Trinity ini punya Kristen, bro. Loh, Ini punya Kristen ini. mana coba. Sumbernya www.trinity.trust.org. Kata ini hanya berdasarkan Yolanda Iya, Kalalo memang- Lauton di sini memang- sebagai penulis temahnya. ya pendekatannya dituliskan. Nah, diperkenalkan oleh Tertullianus di abad Ya, kedua betul. Masehi. Tapi sumber Seorang Tertullianus apa dari di sini? mana? Tunggu. Nah, Sumber Tertullianus dari mana? Ini Iya, nih. sumbernya Tertullianus dari mana? Seorang penyembah berhala Seorang yang penyembah kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari bapak gereja Katolik. Ya. Yang oke. pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Iya. Dia menyimpulkan bahwa ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus adalah sekarang satu saya tanya, unsur. Sekarang saya tanya, dia merumuskan berhala atau dia jadi pastor atau pendeta? Ya kan dia alumni penyembahnya nih. Itu dia kan jadi. Ya memang iya, dia ajaran masuk Trinitas berhala. itu kan bukan bersumber Loh, dari Yesus. sekarang Nih, saya tanya, nih Pak. Kita jujur-jujur. Ini saya jawab. Muhammad Nih, itu nih. pada saat sebelum Islam agamanya apa? Kalau seperti itu saya bisa juga framing gitu. Muhammad Loh, mau agamanya framing apa? Orang saya pakai data kok framing? Iya. Gimana Ya sih? kan kamu nih, menekankan saya baca ya, saya baca lagi nih. Ini saya baca lagi. Ini sejarahnya ya. Nih, banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang nggak ada masalah. yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias,
yang berarti tiga, yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato yang hidup di abad ke-4 sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf-filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga Tuhan. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampaknya lebih mulus dan bijak. Jadi konsep Trinitas semuanya mengusung tiga Tuhan, hanya diadopsi dalam kekristenan, dipermulus dan lebih bijak, menunjukkan bahwa ada Bapa, ada di atas segala mitos dan bangsa Yunani. Definisi Plato tentang Tuhan, nih ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Seorang filsuf Yahudi bernama Philo dari Alexandria yang mempelajari perkembangan filsafat Yunani yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Plato mengajarkan bahwa konsep Trinitas. Nanti kita lihat nih. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dari demiurge dan kuasa ilmu menghasilkan bumi kita. Bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar perkembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada tiga Tuhan di berbagai bagian bumi dan di setiap agama dunia kita sejak dulu. Ada di Babilonia, ada di India. Contohnya kan India nanti ada Wisnu, Brahma, Shiva. Ada juga di Yunani, ada di Mesir, ada di tempat-tempat lain. Jelas bahwa konsep Trinitas ini kan adalah konsep para penyembah berhala. Sekali lagi, jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesterian Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity penyembahan berhala di dalam kekristenan menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno yang pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Oke, sekarang ini aku sejarah tanya. Trinitas. Oke, sekarang aku tanya ya. Tertullianus menuliskan konsep itu dari mana? Sumbernya dari mana? Lah itu konsep agama kuno. Lah tadi udah saya sebutin. Dengar. Masalahnya, dengar dulu. Masalahnya di Yohanes 1 ayat 1 itu menyatakan firman adalah Allah. Nggak ada di dalam Bible, nggak ada Trinitas. Loh, iya memang tidak ada tertulis secara letter Trinitas, tapi ada konsepnya, ada oknum-oknumnya, ada pribadi-pribadi. Ajaran Yesus tidak mengajarkan konsep Trinitas. Dia kan hanya merumuskan. Lah iya, mengikuti agama-agama kuno terdahulu. Sekarang gini, itu kan kebetulan saja yang sama. Dengar ya. Loh, sejarahnya mencatat, mengadopsi, diperhalus dan diperbijak. Itu tadi udah saya bacakan. Saya boleh ngomong? Bukan loh, Anda itu membantah data apa yang saya baca, seolah-olah tidak mendengarkan apa yang tadi dibaca. Saya nggak ada membantah dari tadi. Ya sudah, ngapain kita perpanjang lagi kalau gitu? Sudah selesai. Dah, wassalam. Robin fa'na bima alam tanah. Dah. Menghubungkan atau walasri. Itu adalah konsep pagan. Ardi mau masuk tempatku masuk asar, aku ada keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Arif, Bang Zuma dan semuanya, Kang Dito, Bang Andi, Ustaz Felix. Ya kalau nggak bantah datanya Ustadz Alif ya udah, ya udah selesai gitu loh. Loh, dia menyatakan konsep pagan Yunani, saya nggak ada bantah. Baik, sekarang begini deh. Bukan itu kekristenan. Baik. Sekarang saya tanya begini, konsep Trinitas itu kan dari dari pengajuan dari Ustadz Alif tadi atau dari tesis yang disampaikan oleh Ustadz Alif tadi itu bersumber. Karena memang hanya itu satu-satunya sumber Trinitas tuh, dan dia adalah seorang
paganisme. Keluarganya juga paganisme juga. Tunggu, Santai dulu dong. saya ralat dulu omonganmu. Jangan. Kok saya ralat itu loh? Dia menyatakan konsep itu pada saat masih penyembah pagan atau sudah seorang pendeta, seorang pastor. Seorang pendeta. Hah? Oke, sekarang saya tanya begini deh. Tadi Kalau memang kita- Trinitas, iya sabar dong, pelan-pelan Jawab kita. dulu, enggak jawab dulu. Kita pelan-pelan. Kamu Loh, jangan apa yang framing dijawab? bahwa dia penyembah berhala. Loh, ini ada datanya tadi udah saya tanya. Iya, saya tanya, dia menyatakan konsep tentang Tritunggal itu pada saat dia masih menyembah berhala atau sudah menjadi pendeta. Sudahlah. Nah, ya udah. Nah, Namanya terus orang- kenapa? Terus kenapa? Berarti dia bukan penyembah berhala pada saat menuliskan Ya, konsep ilmunya penyembah dari berhala. pagan. Hanya saja. Iya, tapi keilmuannya. Hanya saja dia budayanya Keilmuannya. banyak pemikirannya Begini, di Bang. sana Begini, mengacu Bang. kepada pemikiran Bang. Yunani. Gantian dong ngomongnya dong. Masuk nyerocos terus. Kalau nyerocos Kan terus ya saya udahlah, belum saya kalah menyelesaikan aja lah. omongan saya. Ya kalau situ nyerocos terus saya kalah nggak apa-apa deh. Situ Enggak, menang saya belum gimana? menyelesaikan omongan saya. Kamu yang langsung bilang saya nyerocos. Saya Ya menyelesaikan udah, sekarang omongan saya dulu. udah selesai belum? Udah. Nah oke, sekarang saya tanya sekarang. Di dalam Bibelmu, siapa yang merumuskan konsep Trinitas? Saya tanya, di dalam Bibelmu sekali lagi, siapa yang merumuskan? Berarti siapa itu nama orang ya? Atau subjek lah. Boleh lah Enggak subjek seperti siapa itu juga. pertanyaan anak TK. Loh, kok Diansa. enggak seperti itu? Itu pertanyaan anak TK seperti itu. Iya. Lu kok pertanyaan anak TK Al-Quran gimana siapa yang ini? membuat konsep tauhid? Enggak ada di Al-Quran, Enggak enggak ada perlu. tauhid. Loh, Di Kul mana? huwallahu ahad, Saya masuk Islam. Allahus Saya mualaf samad, sekarang kalau lam ada yalid tauhid di walam Al-Quran. yulad walam Di yakul mana ada lahu tauhid di kufuwan Al-Quran? ahad. Nah, barusan Jangan saya kayak sebutkan. gitu. Di mana? Mana? Barusan Mana, saya ayo. sebutkan. Saya buka. Barusan saya sebutkan. Buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid Qul itu asal huwallahu kata dari ahad, tauhedo, dari orang Allahus Kristen samad, Ethiopia. lam yalid walam yulad Ayo, buka. walam Tauhid itu dari asal kata dari apa? Coba tauhid Dari asal Kristen kata- tauhedo artinya. ngawur Iya, aja. dari Kristen Ethiopia, buka aja di Google. Orang banyak kok tahu itu apa. Coba. Enggak, sekarang Nah, gini. Kalau kau kalau bisa nggak cuma bisa bilang memahami kilometer Al-Quran, lagi. jangan. Fair dong kita. Enggak, jangan. Nggak ada di Al-Quran kata Jangan ke tauhid. Quran. Ada Ayo, di ayo. Al-Quran. Saya, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ahad, Gini. ahad itu satu. Al-Anbiya Ahad itu 92 satu. baca. Bukan tauhid kan? Al-Anbiya 92 baca. Bukan tauhid kan? Ayo kita buka. Mana Al-Anbiya 92 Oke, buka. saya buka baca. ya. Saya buka ya. Baca ya. Sabar. Ya enggak apa, baca Saya baca terjemahannya ya. Saya baca. Saya Ini nggak bisa dipahami baca dulu Arab. Oten. Allah itu Ahad Esa. Ilmu memahami tentang Tidak Esanya ada- Allah disebut tidak ada ilmu tauhid. Nggak ada tauhid. Baca ya, baca yang keras ya, baca yang keras ya. Baca Saya nggak bisa artinya ya. bahasa Arab. Iya, nggak apa-apa, artinya aja. Jangan potong artinya ya. Loh itu kan bahasa gimana sih kalian? Tauhid itu bahasa apa? Nggak, tauhid itu bahasa apa? baca sudah terjemahannya baca, ayo. Iya, baca. tauhid itu bahasa apa? Makanya dibaca, artinya Ah. dibaca. Dibaca artinya. Coba Ya, Al-Anbiya Al-Anbiya 92. itu iya, surah berapa itu? Al-Anbiya ketik Al-Anbiya 92. Baca ya. Iya, Kalau surah nggak tahu berapa? Ini saya buka Al-Qurannya. Waduh, ketik lah Al-Anbiya 91. 92. Mungkin 91 aja susah. 91. Enggak, maksudnya surat ke-91, Ustaz. Surat Iya, ke-91. surat 91. Al-Anbiya itu 91 ya. Ayatnya 92. Mana ada Ya, baca 91 ya. itu Asis Syam. Oh, sorry. Al-Anbiya itu surat ke berapa ya? Sebentar. 19 saya ingatku. 19. Iya, 19. Ah, sebentar Kok ya. 91? Enggak, Maryam itu 19. Katanya Coba kalian 21, hafal. coba 21. Al-Anbiya di situ nggak ada Ya, surat iya, 21. Al-Anbiya. Oke, ayat berapa? Ayat 92 coba. Kalau nggak tahu bahasa 92. Arabnya baca artinya aja. Jangan dipotong-potong ya. Iya, arti. Ini ya, saya open cam ya, ini. 92. Ya, silakan. 2192. Oke. Silakan bacakan aja Mana di sini? artinya. Mana di sini ada tauhid? Iya, bacakan Dibaca aja artinya. artinya apa? Loh, Artinya sesungguhnya ini adalah agamamu. Agama yang satu. Sesungguhnya agama tauhid. Aduh. Ini dalam kurung Sesungguhnya gimana agama. sih?
Sesungguhnya agama tauhid itu kok nggak dibaca? Gimana ini bahasa Arabnya nggak ada? Kok nggak dibaca? Kok nggak dibaca? Ayo, kok nggak dibaca artinya itu? Yuk. Iya, nggak tauhid dibaca? itu bahasa apa sih? Baca. Sesungguhnya Baca. ini. Ini apa itu? Ini apa? Ayo. Ini bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Enggak, ini bahasa apa? Baca. Bahasa Indonesia. Tauhid itu Atau bahasa saya? Indonesia. Itu agama apa itu? Iya, tauhid itu bahasa Agama Indonesia. tauhid. Agama tauhid. Tauhid itu ini kan terjemahan. Itu kan Ini terjemahan. Loh, Ari, ya udah kan. apa di situ? Ya ini sudah kan? terjemahan. Agama apa itu? Tauhid itu bahasa apa? Loh iya kan? Kamu baca Tauhid itu terjemahannya. bahasa apa? Asal kata dari tauhid itu ya. Biar saya buka sama kalian. Dibaca. Saya aja yang baca ya. Sesungguhnya Itu agama bahasa tauhid Indonesia ini. yang kau baca. Loh, katanya kamu tadi nggak bisa bahasa Arab. Saya artikan ke bahasa Indonesia saja. Ya. Maka silakan, baca. silakan. Sesungguhnya ini agama tauhid adalah agama. Nah, itu bahasa Indonesia. Gimana sih? Gimana? Ini Bang Ardi katanya mau terjemahannya. Bahasa Indonesia, tauhid itu bahasa apa? Bahasa Arab. Loh, Bahasa iya makanya Indonesianya apa? kalau tidak tahu bahasa Arab, mendingan kamu diam saja. Tauhid itu bahasa Indonesianya apa? Haknya itu merujuk Kalau kepada agama kalian tauhid. bisa letterlek kayak gitu tadi, bilang Trinitas di mana di Alkitab, saya juga bisa seperti itu. Itu tuh dibaca itu umat tahu wahidah. Wahidah itu berasal dari kalimat apa? Ayo bahasa Arab kan? Artinya apa wahidah itu? Apa? Itu bukan tauhid. Gimana sih? Loh. Ini sudah. Coba dibaca. Baca Dulu lagi. aja. Waduh. Itu ada Saya tulisan tuh- wahidah, bro. Ada tulisan wahidah. Wahidah itu dari bahasa mana? Coba. Nah, wahidah itu artinya apa? Tauhid. Sesungguhnya agama tauhid Gimana sih adalah wahidah itu agamamu. tauhid? Agama Astaga. yang satu. Sekarang- Satu itu wahidah. Tauhid itu. Dan aku adalah Sekarang ku tanya, Tuhanmu. Tauhid itu Maka bahasa apa sembahlah sebenarnya? aku. Ini. Tauhid itu ya berasal dari bahasa Arab. Asluhu Kenapa nggak tulisannya wahidah. tauhid? Kenapa nggak tulisannya Asluhu tauhid? Kenapa wahidah? Anda tahu nggak tentang nahu sorob? Anda nahu bisa sorob mengirobkan lagi, nggak? I'rabnya itu gini, boy. Dengerin, boy. Sebentar Ustaz Arif. Ustaz Arif, sebentar. I'rabnya dengerin dulu, boy. I'rabnya itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan, tahu nggak? Coba i'rabkan, coba. Saya tanya kepada Bang Boy sekarang. Kalau memang tauhid Itu ini pun dalam dari kurung santai itu, dulu. Ari. Enggak, begini. Maksud saya begini loh. Kan di situ kan ada wahidah. Wahidah itu enggak dalam kurung nih. Aku open cam ya kan. Ya, ada tannya kan Ya, dalam kurung. Ya sebentar Aneh dulu. memang Oten ini. Sebentar Aneh dulu. memang Oten ini. Sebentar dulu, gini loh. Kan ini kan wahidah, ada wahidah kan di situ. Ada nggak wahidah di situ? Ya. Oke. Kalau diirobkan itu misal wahada itu diirobkan gimana tuh? Wahada setelah wahada apa? Dia nggak bakalan ngerti Bang Ardi tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nggak ngerti Ya dia. botol itu namanya. Nih, tak bukain aja Ustaz ya. Nih tak bukain. Oh botol berarti, makanya belajar. Nih, masdar dari kata apa? Pertama, apa ini? Baca. Hei, baca dulu. Tunggu dulu. Wahada, santai dulu, sabar dulu. Wahada, yuwahadu. Ini apa bacanya, bro? Bisa nggak baca? Tauhidan. Gimana? Kalian jangan rubah-rubah. Loh, ini adalah gimana sih? Ini namanya i'rab ini, Pak. Ini namanya i'rab gitu loh. Ngerti i'rab nggak? Ini belajar bahasa Arab gitu loh. Jadi di sini dari pesantren Islam Al-Irsyad, nih di dalam bahasa Arab tauhid adalah masdar. Tauhid ini adalah masdar. Ini yang benar. Ini. Tewahedo terjemahan harafiah adalah jadikan satu istilah girls.
yang merujuk Kok pada tewahid? kepercayaan ortodoks oriental tentang satu kodrat. Ini yang benar. Itu pakai tauhid. Tauhid itu ini. bahasa. Itu tewahid, Bahasa bukan orang- tauhid itu. Kepercayaan, Orang ini apa namanya? kepercayaan doktrin Ortodok Arab. Tauhido. Ya, mengadopsi juga dari kata Iya, bahasa Arab. adopsi tauhid. itu dari bahasa Kata Arab tauhid. itu. Ini dari orang Ethiopia. Ya, iya, dia adopsi itu. Iya, ini yang benar, ini yang Loh, benar. kok yang benar? Apa usulannya Dari benar Arab kalau? yang benar. Oke, Arabnya sekarang- Arab aja nggak ada yang benar. Ini tulisannya. Oke, itu. Ini sabar benar sabar. nih. Kita Ini pakai data ya. kata-katanya. Kita pakai data. Santai Nih. dulu, santai dulu. Nih. Gantian kita ngomongnya. Gantian kita ngomongnya ya. Nah, Gantian ya. silakan. Oke. Di sini masuk nggak tauhid di KBBI? Masuk nggak? Oh, masuk. Ternyata diambil gitu kan. kalau KBBI Diambil. itu Santai, kan. sabar dulu, sabar dulu inilah. dong. Sabar dulu dong. Gantian lah ngomongnya. Tauhid ini diambil nggak oleh KBBI? Oh, diambil. Oke, kita cek. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI ya. KBBI Kemendikbud nih. Kemendikbud.go.id. Di sini tauhid, saya ketik tauhid. Tauhid etimologinya dari bahasa mana, Bro? Bro, saya bilang ya, KBBI itu kan Ini bacanya KBBI Ethiopia. itu baru ada Iya. 1984. Ini bacanya Ini Ethiopia. jujur-jujuran lah kita. Di Al-Quran Apa itu sih, mengadopsi dari sini. Oke, Tawehedo, sekarang ini, begini. Tewahedo, Sekarang artinya apa? sabar. Satu. Sekarang begini. Tunjukkan Nih, kepada saya. dijadikan satu, nih. Sabar dulu. Tauhid ini diambil nggak oleh orang Indonesia? Saya Ya tanya, jawab jelas-jelas dulu. Indonesia mayoritas Islam. Diambil enggak? Pertanyaan saya bukan itu. Iya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah diambil atau tidak? Apanya? Diadopsi. Diserap atau tidak? Ya, Diserap atau tidak? betul, Oke. diserap. Pertanyaan saya, profesor bahasa yang ada di kementerian, nih kementerian mana nih? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah menurut Anda mereka itu salah dan botol? Masalahnya mereka tidak tahu arti dasar dan awalnya ini. Botol. Aduh, Ngeyel. Udah jelas-jelas tauhid ini etimologinya dari bahasa Arab tauhid. Kok gimana lah kau ini? Astagfirullah, udah jelas-jelas ini loh. Tauhid etimologinya dari bahasa Arab, bukan bahasa Ethiopia. Aku celuk. Itu tertulis Ethiopia itu. Ini bacanya ini adalah Ethiopia, bukan Arab. Aduh, nggak bisa mentasrif, sok-sokan Iya, jago. iya. Waduh. Iya, sorry, tasrif ya Ustadz ya, diingatkan. Saya tadi salah ngomong. Tasrif. Iya, i'rab Tasrif. nggak apa-apa. Tasrif. I'rab itu betul nggak ini kalau i'rab atau tasrif? Beda ya? Tasrif. Tasrif ya. Iya. Ah, gitu. Nahu sorof. Ya meskipun saya nggak anu, tapi kalau cuman Kalau tasrif perubahan satu kata ke kata yang lain, kalau i'rab perubahan barisnya. Iya, betul. perubahan apa Ustadz? Fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amar gitu. Oh, kalau ini termasuk apa Ustadz? Ustadz Alif. Ya itu ini tasrif wahada. Oh, bukan i'rab ya ini ya, tasrif ya. Nah, gitu. Ini berarti tasrif ya Ustadz ya. Nah, kalau cuman 3 gini doang saya bisa hafal nih. Tapi kalau kayak Ustadz Alif yang banyak kali by the way, mohon maaf. Bukan jurusan saya. Kalau cuman 3 gini bisa aja. Ya bikin rame aja lah kau. Ngomong suruh yang jujur giliran dikasih data disalahin datanya. Berarti cuma datamu doang yang bener, dasar botol. Ustadz Arif, naikkan Ustadz Arif, aku kecilin. Jadi poinnya maksudnya kan kalau Allah itu kan ahad ya, atau ilahu wahid, Tuhan yang esa. Nah, untuk memahami bahwa Allah itu esa, keilmuannya disebut ilmu tauhid. Ilmu tentang Allah itu esa. Kan gitu sebenarnya. Jadi di situ bagaimana kita memahami Allah itu esa, contoh wahdaniyahnya Allah, maka disebut ilmunya ilmu tauhid. Itu yang benar konsepnya. Sumbernya dari mana? Ya dari Al-Quran itu sendiri.
yang dijelaskan oleh Rasulullah, kan gitu. Kalau Allahnya sudah jelas Esa, Allahnya sudah di dalam surah Al-Ikhlas Allah itu Esa. Di dalam Ali Imran ilahu wahid, banyak ayat, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Esa. Bagaimana kita memahami tentang Allah itu Esa, disebut ilmunya ilmu tauhid gitu. Ya Oten mah nggak akan masuk kalau ke sini. Ustaz Alif, sebenarnya meskipun kita nggak menyebutkan itu tauhid, Allah juga satu, ini kan. Meskipun kita nggak mendefinisikan itu sebagai sebuah konsep tauhid, misalnya kan. Iya. Adanya ajaran tauhid karena adanya ayat Allahul Ahad gitu. Betul. Kan gitu. Ya Oten giliran dibuka sejarah Trinitasnya baru dia kejang-kejang. Nggak bisa ditolak, fakta sejarah memang. Orang yang membongkar tentang sejarah Kristen, doktrin Trinitas dan sebagainya pun itu pun dari kekristenan sendiri, bukan dari keislaman. Sejarah dibentuknya seperti itu. Makanya orang-orang Oneness itu pasti sangat nyerang tentang ajaran Trinitas. Karena itu yang dibentuk, yang diajarkan oleh manusia, bahkan dia itu penyembah berhala. Pasti mereka menyerang ke kata Tertullianus, kan gitu, yang mengajarkan pertama kali konsep Trinitas, baru ada di abad kedua, diajarkan di abad ketiga, finishnya di konsili terakhir, kan gitu ya, 352 itu 325. Ya begitu. Oke, aku izin Farkun, host, di sini masuk asar. Ayo, siapa lagi yang mau naik, teman-teman Oten? Dengar di monitor. Monitor ya, aku lagi di bis ini. Tenang aja, bisa kok. Ustaz Alif kan masih ini, Ustaz Alif masih istirahat dan Gurunda. Oh, Gurunda istirahat ya? Iya. Masih sholat mungkin? Iya, beliau. Oh, Kang Dito juga. Kang Dito disapa dari tadi. Tapi suara Kang Dito sinyalnya pedot-pedot. Oh gitu. Iya, Bu. Kamu kapi Oten. Ada lah, Bu. Ada lah. Tompas kepi. Kompes kepi. Aduh. Ancor pesena telur. Kang Dito gimana kabarnya, Kang Dito? Sehat ya? Alhamdulillah. Bang Ardi gimana? Kang Dito. Alhamdulillah sudah sehat juga. Kang Dito nanti datang Pilat Api, Kang Dito. Insya Allah. Insya Allah. Oh, tapi Kang Dito lagi di Bali ya, jauh banget tuh. Iya, punya cakulan baru dia. Sudah di NTT terus ke Bandung. Mana yang tadi itu? Yang tadi si Boy itu, kok nggak ada lagi? Soal paham tentang tendang lah. Rob tasrif. Oh, tauhid. Tauhidu katanya, tauhidu. Tauhidu, oke lah, kalau memang tauhidu itu bahasa mana, Ethiopia kan katanya dia kan. Apa akar katanya tauhidu coba? Kalau i'rab itu gini Bang Ardi, i'rab ja'a Zaidun misalnya itu di i'rab, ja'a fi'lun madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab gitu kan. Gitu kalau i'rab. Kalau tasrif seperti yang ditampilkan Bang Ardi tadi itu. Oh, itu tasrif ya? Iya, itu tasrif. Kalau i'rab itu misalnya ada mubtada, ada khobar kan gitu kan. Mubtadaun marfuun, kalau mubtada itu rofa atau domah gitu. Ya berversi bahasa Arab lah. Itu ketinggian Ustaz. ketinggian Ustaz. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab gitu aja. Ketinggian Ustaz. Kalau saya ketinggian itu. Itu namanya meng-i'rab. Kalau di bahasa pesantrennya itu
tasrif itu yang tadi itu. Aduh. Ini naik. Coba disapa dulu Kang Dito, sambil lalu saya naikkan ini teman-teman yang mau minta naik. Mana yang mau disapa mana? Kalau Islam mohon maaf turun dulu ya, slotnya untuk teman-teman Kristen. Ya, Faizak, selamat sore Faizak. Faizak, Bang Faizak, noise Bang Faizak. Ya, aku nggak bisa nurunin loh. Aku nggak bisa mute. Ya, yang sudah naik saya sapa. Selamat sore, Kristen atau Muslim? Woi, Bang. Diatur dulu Kang Dito. Ya, saya masih top up ya. Foreplay, kostum official. Foreplay, selamat sore. Foreplay. Tak ngeding. Gak denger dia kan? Itu ada lagi itu. Naikkan dulu Kang Dito. Ya, Suncatcher. Mau top up dulu bentar. Ya, Suncatcher, monitor Suncatcher. Nggak mau orangnya? Ada boleh. Tak ngeding. Ya teman-teman di Manvilla, bagaimana kabarnya semuanya? Kita sambil menantikan tamu-tamu kita yang dari kekristenan. Ada gurunda kita Bang Zuma dan ada para pengurus ya. Ini kami semua debater apologet Islam Indonesia. Yang belum follow, di follow dong, ya. Sambil nunggu. Ini siapa lagi namanya nih? Pivo. Привет, Pivo, привет. Da. Tompas hotel. Ya, Pak yang Kristen silakan. Saudara-saudara Kristen, tadi temanya menarik gitu ya. Yang tadi itu temanya ngeri. Ternyata penyesatnya Oten. Ternyata penyesatnya Oten. Barungan juga ya. Cawan madu ini Madura ya, Tompas Oten aja. Tompas Oten Tompas Oten. Wah, secawan madu ini levelnya 25 loh. Adalah pausa. Udah emoji. Ada Sonten lagi ke atas. Anja, aru kan levelnya segemik ya. Segemi itu. Buktinya apa dia? Buktinya apa? Bukti aki. Silakan mun segemi. Tan Sultan daya. Aduh. Beda paus esera. Contoh deh iya, matur kasuwun ya. Contohnya ini. Ya, terus lakong. Wah, matur sekelangkung, Masya Allah, Ustaz Arif. Oten ngerebus sejenah tibi. Abo. Ya, marah tang tretan, rame lagi ya. Pepolong kebi. Neng atas roh, pepolong kebi ya. Ya. Aku amal ya tadi
Kamal Batura. Aduh, debat lintas agama. Itu Kamal Batura. Bahasa persatuan aja lah. Gak enak saya. Gurunda nanti itu ketawa kita cangkre. Ini salah masuk Komal ke Gara-gara Menara kalian. Madura. Gara-gara kalian oten habis ya. Allah. Gurunda monitor Gurunda. Masih belum ya? Ya kita pakai bahasa persatuan teman-teman ya. Tapi bisa bisa ditandai yang bisa ngomong Madura siapa aja. Kalau Ustadz Harif sudah pasti, Ustadz Tahta, Asia Diansa, saya. Ini ada nih Buto Ijo nih satu nih. Kok udah nggak jadi detektif lagi Muntak ya? gila benih oten. Arya udah reng gila di penghujat ya. Reng gila dia. Reng killer. Aduh, ini penghujat ini. Kalau saya masuk kesurupan semua. Ini akun penghujat. Yang nggak menghujat itu detektif Alkitab. Waduh. Ini juga baik nih. Asal jangan berjamaah aja ngomong. Iya, aku mau tanya dong sama Chris Evan, berani nggak ditanya? Dulu belum narik napas, belum kau bikin kopi sama saya. Loh. Iya, berani nggak ditanya? Berani nggak? Iya, berani nggak saya tanya? Kau nggak ngerti kau. Loh, ini saya ngomong baik-baik, kamu berani nggak? Itu Saya kemarin tanya. kau kok nantangin si mata pisau. Berani atau tidak? Saya tanya kesimpulannya. Ya udah kau nanya berani, satu, Bi aku tidak nanya berani. satu. Oke, pertanyaan saya adalah, Jangan kau cuma bertanya aja bisanya. santai dulu. Pertanyaan saya adalah, santai berani dulu. ditanya. Iya. Dulu, ini slogan saya dulu santai. nih. Slim, kau berani Iya. bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau cuma Iya, bertanya. oke. Pertanyaan saya, Itu pertanyaan saya adalah, pertanyaan saya adalah, pada abad keempat, penulis kitabmu menuliskan seperti ini nih. Amatestati kai kake apeston palayon mimitapoye. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud mimitapoye oleh penulis tersebut? Jawab. Ya bahasa Inggris kan aja dulu. Udah lah, kau ke laut aja lah. Macet. Nah, ke laut aja macet. Original tag-nya sendiri nggak hafal gimana, nggak paham ya. Berbanding terbalik dengan Islam. Kalau Islam kan original tag-nya yang dipahami dulu. Kok bahasa Inggris kan dulu? Mana lah kalian ini? Kitabmu itu bahasa Yunani kok. Iya tak tahu. Jawab apa jenenge Ustaz Arif, cuman jawab tak tahu gitu tok yo. Jawab. Kali. Tombol penanda misalnya dia mau main kan Ya cu-nya kan. Ya Q-nya itu. penandanya itu Q kan simpul tuh. Coba pancing dulu bahkan ditutup. Aduh, ini ada UTM goblok ini. Silakan Bang Ardi. Waduh, si botol. Capek aja.
Capek. Digitalnya diparkir di depan gerbang toko. Aduh, Ustaz Sule nggak mau kayak ini. Inaikkan aja sama Ustaz Ardiansa. Ya saya nyimak dia di babak belurin sama Ustaz Ardiansa. Kalau saya mah aduh, ngeyel sekali. Enggak, jangan korbankan saya sebagai korban penikmat tontonan gitu loh. Saya juga nggak mau diskusi sama dia. Aduh. Donkin, iya sering Donkin yang ini gak, Bang Rahmat? Donkin yang mana itu? Melvin, kenapa? Melvin Semanung Khalid. Oh, biasa lah. Kenapa? Kalau itu ditanya, enggak diskusi sama Donkin. Donkin itu kalau udah ke pojok langsung apa? Kabur dia tanpa pamit, kabur turun. Waalaikumsalam Nurhana. Teman-teman Kristen ayo. Ini kok malah Kristennya mana ini? Ayo. Kang Dito dipancing dulu lah. Bang Andi mana Bang Andi? Bang Andi lagi di pos di kantor pusat Bang Andi. Lagi sibuk beliau tadi. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Saya belum moderator ini Ustaz Arif, biar saya pantau mana yang cek. Iya. Nah, ini ada ini Ustaz. Bang Ardiansa, ini ada di jalannya. Iya, tapi sama lah 11-12 ini. Selamat sore untuk semuanya. Orang-orang Kalau ini sayur busuk ini. Kenapa pada ketakutan muslimnya?
Kenapa pada ketakutan Muslim? Wah. Karena gini Ferry. Kenapa kami takut? Kenapa? Karena sejak kecil kami itu disekolahkan oleh bapak ibu kami. Kami takut bodoh gitu loh. Ternyata setelah kami lulus, kok ternyata ada kebodohan naik ke Komal ini. Jadi kami takut. Tapi Nabi Musa aja buta huruf, bro. Saya tidak buta huruf, Nabi mu buta huruf. Gimana ya? langsung. Makanya baca Quran surah 62 ayat 2 itu. Yohanes juga buta huruf. Nah, Yohanes buta huruf. Terus siapa lagi tuh? Petrus buta huruf. Disebutkan. Gimana tuh? Bahkan disebutkan agramatoi kai idiotai. Gimana tuh? Agramatoi kai Idiot lah. idiotai. Ya idiot lah. Tumben sepi oten ya. Waduh, ada ko Ivan. Maaf ko, kena undang ko. Ko Ivan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar Kak. Maaf ko, kena undang ko Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam ko, maaf kena undang. Kirain si Petro. Siap. Assalamualaikum Kanda semua. Sehat selalu Kanda. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Beliau masih beribadah. Oh iya, sudah asar. Ya. Aku sama dengan Bang Suma di Makassar. Oh, sama-sama Makassarnya kok ya. Tinggal di mana di Makassar? Saudara? Di Talat Salapang saya Kanda. Oh iya. Kayak di anu Jalan Hartako, Fernando Sen. Oh iya. Di Aduh, demo. Di mana-mana demo. Masya Allah. Sama kita. Terparah, habis dibakar semua. Monggo, teman-teman Kristen, silakan naik. Ayo jelaskan agama Anda. Memang sulit dijelaskan Kristen itu seperti apa memang. Berat. Tuhannya manusia, kitabnya ilegal, tidak konfirmasi dari Yesus. Ya, Rasulnya pun tidak ada konfirmasi dari Yesus, semuanya serba ilegal. Makanya sangat-sangat sulit untuk dijelaskan. Ayo. Berat, saudara. Ustadz Felix ini dulunya Kristen juga ya kan? Betul nggak? Saya sejak lahir Islam, alhamdulillah. Oh, sejak lahir udah Islam ya, alhamdulillah. Suaranya kecil Ustadz. Lain, beda Felixo, Bang Ardi. Waduh, ini siapa yang menghadapi ini? Vegetarian ini. Bang Ardi. Ada Karol. Waduh, nggak mau. Habis itu nampilin ini ntar. Nampilin vegan. Apa ya? Vegan ya. Tuh. Kok Ivan kok ngopi?
Ini revenue udah selama itu masih ini kan aman kan? Enggak, maksudnya buat cover pembelian itu. Sebenarnya kan itu memang penting ya. Ko Ivan ngopi dari tadi. Karol apa yang tampilin Karol? Ini aku udah di Jakarta sekarang. Kondisi terupdate infonya, Ardi. Wah, chaos di mana-mana. Tapi ke Jakartanya bukan dalam rangka Amilat Api kan? Masih lama kan? Enggak, aku ke Jakartanya dalam rangka tugas negara. Oh, iyalah. Dari kampus sih. Gitu. Nah, kebetulan pas ada chaos itu, waduh, kacau. Lumpuh total apa gimana? Bukan lumpuh total, tapi semua kegiatannya terganggu semua. Termasuk ojek ya kan, orang mau kemana-mana kan pesen ojek. Ojeknya aja demo, gimana coba mau pesan? Loh iya, ulang ojolnya dilipas. Ya sudahlah, itu urusan politik. Nah iya makanya itu, aku nggak nyalakan ojol, enggak, ojolnya nggak salah. Nggak ada salah-salahnya ojolnya. Berarti justru malah mereka itu solid gitu loh. Saya seneng solidaritas mereka itu luar biasa loh. Berarti secara tidak langsung menyalahkan yang menabrak ya. Ya udah tahu kok ditabrak, gimana ya ceritanya? Gimana? Kecuali kalau nggak tahu. Bukan ditabrak istilahnya, dilibas. Ayo, Kang Dito, Ustadz Felix, biar tidak vakum, Ustadz Felix, sambil lalu saya undang-undang Oten. Iya. Nih, Gurunda masih, masih jauh dari perangkat mungkin dulu ya. Siap nih. Ini di bawah lagi ngomongin demo-demo aja ini. Kita serahin sama ini aja. Yang berwenang. Gitu ya. Kita udah beda jalan, beda jalur. Di sini kita ingin mencerdaskan. Betul? Yuk lanjut, mana Betul Kang Dito. Ya, silakan, Betul. Pak Jadi menurut Kang Dito gimana demonya itu? Pancing dulu lah, biar teman Oten naik. Siapa? Kasih stimulus. Jadi menurut saya ya Oten harus dicerdaskan. Kalau sudah menuhankan anak manusia ya harusnya bangga gitu loh. Gitu kan? Jadi nggak perlu manipulasi, kamuflase di diskusi ngomong A, B, C ngalor ngidul, apa. Padahal Bible-nya yang ngomong itu kan. Apalagi udah ketahuan tuh penyesat itu siapa. Paulus, Paman. Bukan, Oten.
Nosen Ustaz. Ya kan? Tapi sukanya ngeyel ya, ngeyel. Sudah jelas bahwa mereka ikut Paulus, untuk ngeyel lagi. Ini ada kamu nih. Selamat sore. Selamat sore. Islam apa Kristen, Bang? Kristen. Kristen. Bisa diskusi dengan baik, Bang. Tapi saya tak pandai lah. Saya cuma nak bertanya satu hal dekat Bang Zuma. Oke, silakan Anda bertanya. Ini kan banyak di atas, ada Bang Zuma, ada Ardiansa, ada Kang Dito, Andi, Alif, silakan. Orang luar Indonesia kan? Malaysia dia, Malaysia. Singapura. Betul. Saya dari Malaysia saya. Singapura. Orang Malaysia. Malaysia. Oh. Bang Zuma. Ya. Belum. Silakan Bang Ardi, silakan. Enggak, ini orang baik. Semalam sempat diskusi sama kita. Oh, gitu Dia ya? udah tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan menurut dia. Lanjut. Lanjut aja Bang Ardi. Loh, kok berubah lagi? Padahal semalam udah mengakui loh. Siapa yang kasih barusan? Barakallahu fikum. Ustaz Arif, lanjut. Lanjut. Saya nak tanya satu soalan. Apa yang Nak tanya apa? Kenapa Islam tu begitu yakin yang jalur Ismail tu adalah masuk dalam ahli waris Nabi Ibrahim? Baca kejadian berapa itu? 17:21 ya? Baca. Sebab dalam Alkitab jelas tertulis tidak, yang disebut keturunanmu adalah yang dari Ishak. Kalau menurut saya ayat tu mudah aja bang ditafsir. Baca tentang Ismail. Ya bang. Ya baca. Di mana tu bang tadi? Tapi saya tak ingat dia di ayat berapa. Tapi ada tu di Bible ada. Kalau tak dengar lah. Baca. Kredil. Ya bang, ya bang. Baca. Berapa tadi? Kejadian berapa itu? 17:21 kalau nggak salah. Baca. Ya betul. Iya, baca. Nanti ya saya bacakan. Iya, baca. Yang keras. Ya, kalau ngopi ya agak kedengaran lah. Jangan dijedah lah, oi. Ya bang, saya cari kejap. Baca, nggak punya Bible. Kejap Baca, oi. Aduh, mana ni? Sekejap. Di Kejadian 12 ayat 21 bang.
Di Kejadian 21 ayat 12, tetapi Allah berfirman, yang disebut keturunanmu adalah yang dari Ishak. Yang janganlah sebal hatimu Ibrahim, Ismail juga akan kujadikan. Macam itulah, lebih kurang tu saya tak ingat lah. Sebab saya satu handphone je ni, susah saya kena keluar masuk. Ustaz balik. Ya, saudara. Belajar. Ini gimana Pak Ci? Pak Ci kok diam Pak Ci? Pak Ci. Waduh, bagaimana kabar Malaysia Pak Ci? Waduh, waalaikumsalam Bang Rizal. Gimana nih Pak Ci nih di sini jadi berhala? Aduh. Iya, kayaknya dia ndak tahu. Oh, jaringan kurang mantap. Oh, pindah ke Indonesia, Pak Ci. Pindah ke Indonesia, jaringan di Indonesia. Bagus, demo pun hebat, Pak Ci. Buka mute-mu dulu, Pak Ci. Atau panggil temanmu, panggil temannya Pak Ci di Malaysia sana yang pendeta. Pak Ci. Kasih tahu, Pak Ci, kasih tahu kamu. Yesus gagal jadi Tuhan. Hello. Hello. Dengar tak? Dengar. Saya tak dengar lah, saya bunyi jauh. Tak apa, saya turun dulu. Maaf ya, maaf. Nanti kita Kemana ini? Baca dulu. Kejadian 17 tadi ayat 20. Dibaca dulu lah. Aduh, saya tak dengar lah bang. Saya dengar suara Kau tanya kecil tadi. je. Putus-putus lagi. Kau tanya tadi tentang Ismail. Ya. Iya, Ismail. dibaca Kejadian 17 tadi ayat 20. 20 ya, 20. Kabur pula ya.
Dia Malaysia Bang Eko, Malaysia dia Paci tuh. Waalaikumsalam, Miss Langkawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen yang ada di bawah, ayo naik ya, kita diskusi. Kalau ndak sanggup diskusi dengan kami, ayo bertanya saja tentang Islam. Nah, boleh juga bertanya tentang Kristen. Karena orang Islam lebih banyak. Ustadz Felix. Yes. Ustadz. Yuk. Ada hitam, ada Putih. Nah, kalau nggak bisa diskusi baik-baik, maka kita diskusi buruk bu. Yang diskusi buruk-buruk lah. Kalau nggak bisa baik-baik, gimana coba? Iya. Memang Kristen kayak gitu Bang Ardiansa, selalunya maunya buruk-buruk. Jarang yang mau diajak diskusi dengan baik. Kenapa? Kebencian dalam hatinya. Aduh. Pakcik orang apa Pakcik? Nanya aja Pakcik. Tanya nih Pakcik. Nanya lah Pakcik. Waalaikumsalam. Tujuh kulon. Kalau Melayu malukan. Jangan gitulah. Tidak semua Melayu kayak gitu Bang. Mengapa kau sakit hati bertanya macam Kristen Malaysia tadi. Iya. Mana nih model Bang Eko? Mulai punah Kristen, mulai punah karena sejak adanya apologet Islam Indonesia, mereka baru paham ternyata Yesus bukan Tuhan. Mereka baru paham bahwasanya Yesus adalah penyampai firman, dia adalah utusan. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Karena yang disampaikan di gereja ternyata hanya Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, makanya setiap debater Kristen itu kalau sudah terpojok pasti senjatanya pada mulanya firman. Jadi firman berawal permasalahan, firman sumber permasalahan dalam Kristen. Jadi Yohanes 1 nomor 1 berhasil mematikan akal manusia sehingga menuhankan Yesus gitu. Telepon aku nih. Aduh. Gantilah Paci telepon yang bagus Paci. Kalau Islam teman-teman ya, konsep keselamatan dalam Islam itu simpel sekali teman-teman. Pertama, beriman kepada Allah, ya, beriman percaya kepada Allah dan nabinya, ya, kemudian beramal soleh, ya, simpel sekali, percaya kepada Allah, beramal soleh, ya, itu konsep keselamatan sangat simpel. Beda dengan Kristen, konsep keselamatannya rumit karena harus mengorbankan Tuhan. Nah sekarang Tuhan mana lagi yang mengorbankan digantung di kayu salib? Wah, komen-komen di bawah semua memaki aku menghujat aku di bawah ya. Aduh, Yang mana? Tuh baca komen-komen yang di bawah tuh. Iya betul. Ini bang apa ini bacanya ini bang?
kredil apa? Di Malaysia tak ada debat-debat agama, tak ada sepertinya. Debat beza keyakinan tu tak ada. Kalau ceramah-ceramah agama tu banyak. Tapi kalau debat-debat lintas agama, debat beza agama tu tak ada lah. Tak pernah tengok lah. Tak ada, tak boleh. Bengali tak boleh Malaysia. Makanya Pakcik, kamu bersyukur masuk formalnya Apologet Islam Indonesia supaya kamu paham, tahu siapa Yesus. Iya, makanya aku selalu masuk. Menurut Pakcik, Yesus itu Tuhan atau bukan, Pakcik? Yesus itu firman Sang Pencipta. Lanjut, Bang Dendra. Nih, sudah ada sinyal dia. Lanjut aja Ustaz Felix. Mengerti tidak monitor itu. Makanya nggak ke-mute itu. Lupa nggak di-mute ada Mengerti. Abang rumah diam aja ya. Hei, saya tanya kamu, Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya tidak bertanya saya tanya firman, saya tidak bertanya firman. Saya tanya Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, itu jawabannya. Yesus itu firman Sang Pencipta. Yesus itu firman Sang Pencipta. Berarti Yesus pencipta menurut Pakcik. Sebab Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman-Nya kan? Iya, tapi Tuhan yang mencipta di situ bukan Yesus yang mencipta. Kejadian 1 nomor 1 pada mulanya, ya. Pada mulanya Theos menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Bukan Yesus yang mencipta, Pakcik. Ya itulah, aku pun belajar lagi nih. Pakcik begini, Pakcik. Kalau Yesus itu tercipta lewat firman, betul. Karena dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan pada roti saja, akan tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Berarti segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini tercipta lewat firman Tuhan. Kamu catat, ambil pulpen, datanya di mana? Yesaya 55 nomor 11. Apabila Allah menghendaki sesuatu, dia berfirman. Tidaklah kembali firman itu kepada pemiliknya dengan sia-sia, sebelum menjadi sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan. Kemudian Mazmur 33 nomor 9. Apabila Allah menghendaki sesuatu, dia berfirman, maka jadilah sesuatu itu. Berarti segala bentuk manusia atau makhluk apapun di muka bumi ini tercipta lewat firman, bukan cuma Yesus gitu, Pakcik. Saya muda lagi lah. Kenapa? Ya, paham. Ya, lagi terus. Saya mendengar jadi. Yesus itu adalah Tapi utusan bagus. Pakcik. Gimana nih Pakcik, nggak serius Pakcik? Saya mau selamatkan Pakcik saya bangunkan Pakcik dari tidur panjang ini. Saya mau bangunkan Pakcik dari tidur panjang ini. Selama ini menuhankan manusia, makanya saya coba untuk membuka cakrawala pemikiran Pakcik supaya bertuhankan Tuhan yang benar, Pakcik. Aduh, Pakcik lai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ayo Pakcik, buka mute-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke Pakcik. Gimana Pakcik tanggapannya? Oke.
Tak apalah, nanti kita diskusi lagi ya. Agak macam tak best lah. Tak ni. Yang penting kau pikir dulu, yang penting kau pikir dulu Paci. Yang penting kau pikir dulu Paci. Yesus itu bukan Tuhan, bukan pencipta dia, tapi dia diciptakan Paci. Dia hanya utusan. Kamu catat Yohanes 17 nomor 3. Yohanes, ya, dia adalah utusan. Untuk apa diutus? Menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8. Kenapa dia menyampaikan firman? Karena dia diutus. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dialah yang menyampaikan firman. Gitu. Harus kau serius lah dalam debat lintas agama supaya kau cerdas. Ya. Supaya kau tidak tuhankan manusia lagi. Kau bertuhankan Tuhan yang benar, agama yang benar. Ya, aku pun tak pandai memang. Justru aku suka mendengar. Tak apalah, aku dengar aja ya dari bawah. Supaya kamu bisa mati yang benar. Itu saya faham. Saya dengar dari bawah aja ya. Nanti kalau ada yang wakil Kristen naik itu, saya dengar, nanti saya tafsir sendiri siapa yang betul, siapa yang tidak. Rata-rata orang Kristen tak tahu Bibel. Rata-rata orang Kristen bahkan pendeta. Tapi kamu kalau ada orang Kristen naik, nanti jangan bergaduh lah. Nanti kan kamu akhirnya menyerang-nyerang dia. Jadi tak best macam tu. Kalau saya Pakcik, saya tidak nyerang. Saya maunya diskusi baik-baik. Biar kita itu diskusi itu baik. Jadi kita dapat berfikir dengan betul, dengan waras kita. Mana yang lebih masuk akal lah macam tu. Mana yang lebih masuk akal, lebih boleh dihadam oleh fikiran tu. Kalau gaduh-gaduh gitu, tak dapat tu. Itu yang aku suka, diskusi pakai data. Diskusi pakai referensi. Bercakap tentang Yesus, tentang Kristen pakai Bibel. Bercakap tentang Islam pakai Al-Quran gitu. Tapi sepertinya diskusi agama Islam Kristen ni tidak pernah jumpa jalan temu ya. Ni saya jujur je lah, banyak juga komal yang dengar saya masuk kan. Sepertinya tak pernah ada jalan temunya lah. Kenapa nggak bisa ketemu Pakcik? Kenapa nggak bisa ketemu Pakcik? Karena kebanyakan Kristen tidak jujur. Tidak jujur Kristennya. Tidak mau mengakui Bibelnya, tidak mau ikut Bibel. Itu kan menurut pikiran kamu juga. Oh tidaklah Pakcik. Coba saya tanya sama Pakcik. Ya Melayu. Menurut Bibel, menurut Yesus sendiri, Yesus itu siapa menurut Yesus sendiri dalam Bibel? Oke. Yesus tu kan pernah nak dilempar dengan batu oleh orang Yahudi. Sebab apa? Sebab kan dia sebab dia mensamakan diri dia dengan Tuhan tu. Nah, itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, siapa Yesus menurut Bibel? Jawabannya, kalau Bibel, Yesus memperkenalkan dirinya utusan, Yohanes 17 nomor 3. Karena Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Makanya Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenalku sebagai utusan. Yohanes 8:42, aku datang bukan karena kehendakku, kata dia. Ya, tapi betul, kehendak Allah yang mengutus aku. Felix tengok kalau kita baca betul-betul lah surah Al-Kitab, walaupun saya tak baca lah, memang saya akui lah, saya ni tak baca, saya banyak tak tahu, saya pun memang bukan ahli dalam berbicara agama ni, tapi memang ada di ayat-ayat Alkitab tu Yesus tu dia mengaku sebagai manusia. Memang yang macam ayat yang Felix sebutkan tadi, yang kawan-kawan sebutkan tu tadi, itu semua merujuk kepada perkataan Yesus yang dia tu sebagai manusia. Tapi ada juga ayat-ayat dia yang kita dengar dia tu bukan manusia biasa juga. Maksudnya ada keseluruhan Alkitab tu dia
kena baca sepenuhnya semua maksudnya. Saya sudah baca semua Alkitab itu. Saya sudah Memang baca ada semua. ayat-ayat yang Yesus mengatakan diri dia tu sebagai manusia. Ya ada memang petik-petik kan yang selalu dia seperti-seperti itu kan. Itu ayat-ayat. Ya, Weh pakcik, saya sudah baca semuanya. Saya sudah baca semuanya, Bibil tahu. Tidak ada Yesus Tuhan. Dia adalah utusan. Bahkan siapa yang tidak mengaku bahwa dia datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Kamu baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu pergi kepada penjuru dunia. Dan barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Harus diakui. Dalam Lukas 1:31 yang dikandung Maria, kata Gabriel itu adalah seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Ini Bibel loh. Pakcik, Bibel yang berkata siapa Yesus. Dia anak manusia, bukan Tuhan. ya, saya pun ada juga fikir benda tu pun. Saya pun ada juga fikir tu, apa yang kamu cakap tu betul, memang betul. Tapi bolehkah kita menafsir langsung terus macam tu je? Itu soalannya kan. Saya tidak menaksir. Saya hanya baca secara harafiah. Tuhan itu, kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan itu tidak takut dengan maut. Tuhan Maksud itu saya tidak begini. boleh mati. Tak, maksud saya bila kalau Nabi Yesus tu ditafsirkan sekadar dia tu manusia, dia makan, dia tidur, dia lapar. Itu memang sifat manusia kan. Di situ kita setuju, sepakat memang dia manusia. Tapi ada juga dia ayat-ayat yang lain, dia menunjukkan diri dia tu bukan manusia biasa. Macam tu. Aku telah ada sebelum Abraham ada. Itu manusia biasa Saya ke? tahu itu Dia pakcik, saya bukan. tahu. Yesus itu ada kelebihannya sama seperti nabi-nabi terdahulu, sama seperti Musa. Musa membelah lautan. Adakah manusia yang sama seperti Musa membelah lautan? Sama seperti Abraham dibakar dalam api, api menjadi dingin. Nabi Elia juga membangkitkan orang mati. Bahkan lebih banyak orang yang dibangkitkan Nabi Elia daripada Yesus. Mereka juga bukan orang sembarangan, tapi mereka bukan Tuhan. Mereka utusan, mereka nabi, sama seperti Yesus. Mereka diciptakan, mereka menyembah kepada Tuhan. Ayo, mereka semuanya nabi. Mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk menunjukkan bahwa mereka memang betul-betul adalah utusan Allah, supaya kaumnya percaya kalau mereka utusan membawa berita dari langit. Yang mencipta siapa? Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Nanti kita kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Sama seperti Nabi Muhammad membawa berita tentang itu yang dibawa oleh Nabi Yesus itu, seperti Markus 12:29, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Sama yang diperkenalkan Nabi Muhammad. Wa ilahukum ilahu wahid, katakanlah Allah itu satu. Siapa? Ya, dia adalah Allah pencipta alam semesta gitu. Ya memang Semua betul. nabi Kalau itu, Yahudi semua dengan nabi Islam itu memang agak mirip. Semua nabi itu diutus dan rasul itu diutus untuk mengajak kaumnya masing-masing untuk percaya bahwa siapa yang pencipta alam semesta, agar umatnya percaya bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak disembah. Itu. Sebab saya Al-Quran tu saya tak faham, saya bukan ahli Al-Quran, saya tak tahu. Saya kena baca terjemahan. Mungkin orang-orang yang ahli dalam Al-Quran dia tahu ayat-ayat dalam Al-Quran tu kan. Macam itulah. Mungkin ada ayat-ayat yang yalah Allah tu Tuhan yang Esa kan. Iya, dalam Al-Quran dikatakan walakat Ada 3 orang bagi 2 saja. Rasul utus itu untuk memperkenalkan Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Sama seperti Yesus datang memperkenalkan Tuhan yang Esa dalam Markus 12:29. Seperti Abraham datang memperkenalkan Tuhan yang Esa. Sama dengan Musa datang kepada Raja Namrud
memperkenalkan Tuhan langit dan bumi. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya idhab ila fir'auna innahu toga. Pergilah engkau kepada Fir'aun wahai Musa dan Harun. Untuk apa? Untuk kamu bukan Tuhan. Iya. Siapa Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa? Coba baca surah An-Naml ayat 9. Kamu baca. Nah, Tuhan yang diperkenalkan dalam surah An-Naml Musa kepada Fir'aun adalah Allah. Bahkan Fir'aun ketika ditenggelamkan lalu naik kepalanya mengatakan, dia berkata tuh Fir'aun berkata, kamu baca surah Yunus ayat 90. Itu dikatakan qala amantu annahu la ilaha illa. Dia berkata, aku percaya kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa dan Harun kepada Bani Israel. Wa ana minal muslim, dan aku ini termasuk orang berserah diri muslim. Tapi ditolak oleh Allah. Ditolak karena dia baru bertobat pada saat nyawa di kerongkongan. Sama seperti Paci, nanti mau bertobat pada saat mau dicabut nyawa tidak diterima tobatnya. Harus tobat sejak dini. Mengapa Tuhan menolak? Kenapa? Firaun tu. Kamu harus tobat, sesegera bertobat. Kamu tinggalkan itu penyembahan kepada manusia. Menyembahan sesembahan yang diperkenalkan para nabi dan rasul. Oh iya. Saya pernah dengar Pendeta Saifuddin Ibrahim bahas isu Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dengan Firaun ni. Pendeta Saifuddin itu murtad itu karena gara-gara uang. Dia nggak tahu apa-apa dia. Makanya Pak Haji. Tuduh macam tu bang. Itu kan keimanan orang tu kan. Iya. Dia. Tuhan kan. Makanya Pak Haji harus mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Mereka semuanya itu beribadah, menyembah kepada Allah. Mereka semuanya beragama Muslim. Agamanya Muslim semua. Itu dulu guru agama loh. Nah, siapa bilang buktinya mana? Buktinya mana? Kagak ada. Dia selalu bilang, dia selalu kecakap dalam ceramah-ceramah dia. Dia guru di Al Zaitun tu. Dia itu pendusta. Dia pendusta. Iya, saya nak ajak sama Pak Ci, ikutilah agama-agama nabi-nabi terdahulu, agama Muslim semuanya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Nabi Abraham berpesan kepada keturunannya Ishak dan Yakub. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132, ya baniya innallaha astafa lakum fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai keturunanku Ishak dan Yakub, kalian telah dianugerahkan agama yang benar, agama yang hak, dan jangan coba-coba kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, sementara dalam Bible tidak ada data referensi dalam Bible yang menjelaskan bahwasanya agama terdahulu adalah Kristen. Bahkan Yesus sendiri tidak tahu tentang Kristen. Kristen buatan Paulus. Agama terdahulu adalah agama berserah diri, menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada manusia. Itu. Tadi abang ada menyebut kami menyembah Tuhan apa Ishak dan Yakub kan? Itu di mana dalam Al-Quran? Tapi kenapa tak disebut Ismail bang? Ada dalam Al-Quran banyak kata Ismail. Ya baniya innal astafalakumuddin, wahai keturunanku Ishak dan Yakub, Ismail. Ya, jangan kalian telah dianugerahkan agama yang benar. Kalian jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam ayat yang lain dikatakan dalam ayat lain qulu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail. Ada Ismail, wa Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nahnu minal muslim. Semuanya mereka adalah berserah diri kepada Tuhannya. Karena agama samawi itu adalah agama yang berserah diri. Dulu Nabi Abraham itu menjadi dingin di dalam api karena berserah diri kepada Tuhannya, pasrah kepada Tuhannya. Sama seperti Musa ketika dikejar-kejar tentara Fir'aun. Dia dikatakan berserah diri karena pada saat mendekati lautan itu dia berserah diri kepada Tuhannya. Lalu Allah berfirman kepadanya, wa id fara'na bikumul bahra fa anjaynakum wa akrakna ala fir'auna wa antum tansurun. Maka ingatlah ketika kami membelah lautan untuk Bani Israel yaitu Musa.
Mereka berserah diri. Sama seperti Yesus ketika hendak dibunuh oleh bangsa Yahudi. Mereka berserah diri kepada Tuhannya maka diangkat ke langit. Sama seperti Yunus berserah diri kepada Tuhannya. Semuanya nabi-nabi terdahulu berserah diri kepada Tuhannya dan itulah diajarkan para nabi dan rasul. Begitu. Iya. Makanya niat saya di sini Paci untuk menyelamatkan, membangunkan Paci dari tidur panjang, menyembah agama, menyembah Tuhan yang mati. Ya, mengingatkan Paci, beragamalah sesuai dengan agama para nabi dan rasul, bukan agama yang dibuat oleh Paulus. Paulus itu tidak ada konfirmasi daripada